Kata mereka senam adalah ratu dari olahraga, dan kataku aku sedang berada di momen ratu dalam hidupku. Aku mendarat dengan sempurna dan mendapat medali emas. Saat aku melangkah ke tempatku, pria ini bergegas mendatangiku. Kemampuanmu sangat memukau. Aku Nick, pelatih nasional, dan aku ingin kau berada dalam timku. Telingaku mulai berdenging dan kepalaku rasanya seperti berputar. Dan kukira aku akan muntah. Rasa mual itu tak kunjung pergi sementara anggota timku yang sangat bersemangat terus saja menggodaku. Katakan ya Kylie, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku tak tahan lagi, jadi kubuka pintunya. Tidak, aku tak mau punya pelatih laki-laki. Aku benci padamu, aku benci laki-laki. Hai, aku Kylie, dan ada alasan valid kenapa aku sangat tak suka laki-laki. Ibuku meninggal saat aku masih kecil, dan bukannya menghabiskan waktu denganku, ayahku menjadi tukang kencan. Dia selalu membuat alasan. Orang tak bisa hidup tanpa cinta, kau akan mengerti jika dewasa. Jika ini yang diperbuat cinta ke semua orang, maka aku tak mau. Aku bersumpah tak akan jatuh cinta. Tidak, aku masuk ke asrama yang semuanya perempuan. Dan seiring waktu berlalu, kebencianku terhadap laki-laki kian tumbuh. Hanya dekat dengan bau laki-laki sudah membuatku pusing dan mual. Di rumah, ayah menungguku dengan tipikal tampang hooknya. Kylie, kenapa kau menolak bergabung dengan tim nasional? Kenapa menolak impianmu? Impianku atau ayah? Seolah ayah peduli, ayah tak pernah ada untukku. Itu adalah masa depanmu, Kylie. Akan baik-baik saja, tak ada universitas yang akan menolak bakatku. Tapi bagaimana kalau kau tak bisa lulus? Ayah, nilaiku mungkin jelek, tapi aku tak sebodoh itu. Tak, bisnisku tak berjalan begitu baik. Aku tak bisa membayar uang sekolahmu lagi. Kau harus kembali ke rumah. Apa? Dan jika aku tak lulus, maka aku tak bisa kuliah. Jika aku tak bisa kuliah, maka aku tak bisa cari pekerjaan. Dan jika... Tapi masih ada tawaran beasiswa dari sekolah lain untukmu yang bisa kau pertimbangkan. Aku langsung setuju. Aku tak bisa duduk di sini melihat ayah memupus impianku dengan ketidakmampuannya. Ya, lingkungan baru mungkin agak menantang, tapi aku gadis yang kuat. Aku bisa menjalani ini. Tapi hari berikutnya, ayah mengantarku ke bangunan yang mirip benteng. Rupanya sekolah baruku. Dan untuk menambah masalah baru, berdiri di sana untuk menyapaku adalah seorang cowok. Sekarang secara resmi aku punya perasaan buruk tentang tempat ini. Dengan enggan aku mengikutinya ke kantor wakil kepala sekolah, dan aku harus duduk di sana dengan mulut tertutup. Dia menyodorkan sebuah formulir padaku. Kau tak terlihat baik. Ayo kita lakukan ini dengan cepat. Silakan, tanda tangan di sini. Kemudian dia menjulurkan tangan untuk berjabat tangan. Selamat datang ke St. John SMA khusus laki-laki. Maaf, khusus laki-laki? Ya, itu benar. Kau satu-satunya perempuan di sini. Aku menerobos keluar ruangan. Koridor itu penuh dengan cowok. Mereka ada di mana-mana. Selamat datang, Rosie. Kami sudah menunggu, Rosie. Ku coba berlari melewati mereka, tapi sangatlah sulit. Hingga aku tersandung kakiku sendiri dan cowok ini menahanku dari jatuh. Tapi perutku yang bergejolak mengatakan sesuatu. Aku muntah ke sekujur tubuhnya. Cowok ini menjerit dan melepaskanku. Semua melongo menatapku seolah aku ini burung eksotis. Dengan harga diri yang tersisa, aku bangkit dan tertati-tati kembali ke kantor wakil kepala sekolah. Aku menolak beasiswa ini. Kau baru saja tanda tangani berkasnya. Kau tak bisa pergi begitu saja. Aku teramat marah dan tak bisa berkata apa-apa. Ayah pasti merencanakan ini semua. Sepertinya aku tak punya pilihan lain kecuali bertahan di tempat ini. Jadi di hari pertamaku sekolah, kututupi diriku mulai dari ujung kepala hingga kaki seperti ninja. Tapi spanduk apa itu? Untukku? Aku masuk ke ruang kelas berusaha agar tidak muntah. Tempat ini sungguh aneh. Aku tak bernyanyi dan aku tak dipanggil Rosie. Saat guru menyuruhku untuk memperkenalkan diri, kuputuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menetapkan beberapa aturan dasar. Namaku Kylie. Aku tak menyanyi dan kalian semua menjijikkan. Aku minta kalian paling tidak tetap berada sejauh 2 meter dariku. Kalau tidak, aku akan berputar menendangmu ke dimensi lain. Yang membuatku heran, para siswa tak terintimidasi. Sebaliknya, mereka semua bertepuk tangan dan bersiul padaku. Aku benci cowok. Aku berjalan gontai ke kursiku dan hendak duduk, tapi kemudian ada yang menendang kursiku menjauh. Aku menoleh untuk memelototi pelakunya. Oh, itu cowok yang kumuntahi kemarin. Menjauhlah, aku tak mau ada muntahan lagi di badanku. Kylie dan Jerry keduanya siswa baru, jadi semuanya bantu mereka menyesuaikan diri. Jadi, Jerry ya? Dia balas melotot padaku. Di tengah-tengah semua cengiran ala kucing censir siswa laki-laki lainnya. Ini akan menjadi neraka. Selesai kelas, para cowok mengikuti tiap langkahku. Jadi aku harus jungkir balik untuk melarikan diri. Tapi itu hanya membuat mereka bersorak makin keras. Aku segera kembali ke asramaku, tapi situasinya tak lebih baik. Apa mereka tak pernah melihat perempuan sebelumnya? Aku mengunci diri di kamarku setiap malam dan hanya pergi untuk bergegas ke kantin untuk beli makanan. Setelah seminggu tinggal seperti ini, aku sangat tidak baik-baik saja. Aku sedih di kelas dan kesepian di malam hari. Suatu malam, aku sedang scrolling ponselku saat kulihat ada lowongan di kafe dekat sekolah lamaku. Kalau aku kerja sepulang sekolah, aku bisa hindari para cowok aneh itu dan bergaul dengan teman-teman lamaku. Jadi aku mendaftar pekerjaan itu dengan mudah diterima dan merasa senang sekali hingga aku bertemu Jerry. Kenapa kau di sini?
Aku segera keluar dari dapur. Harus bagaimana sekarang? Apa si brengsek ini menghantuiku atau apa? Tapi aku sungguh butuh pekerjaan ini. Jadi ku masukkan secari kertas ke loker jari mengatakan bahwa saat kami berdua menyelinap keluar dari asrama untuk bekerja, mari kita rahasiakan ini sama-sama. Dan yang mengejutkan, dia setuju akan hal itu. Tapi bukan itu saja masalahnya. Aku ada masalah soal licin. Aku punya jemari mentega. Aku menumpahkan kopi di lantai lalu tergelincir di atasnya, menjatuhkan kue di pangkuan seorang wanita dan laki-laki. Jumlah cangkir yang sudah kupecahkan, aku memohon pada pemilik untuk memberiku kesempatan terakhir sebagai pembuat roti. Tapi hasil akhirnya mengerikan. Aku merasa sangat kecewa saat ku dengar seseorang berkata, "Teman sekelas butuh bantuan?" Oh, Jerry dan bau cowoknya. Aku segera pergi ke kamar mandi. "Apa semuanya baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, tetaplah di sana. Aku alergi pada laki-laki." Aku mendengar Jerry tertawa, jadi ku jelaskan padanya bagaimana aku ini serius. Dan berada di sekitar laki-laki membuatku mual. "Oh, jadi itulah kenapa kau muntah padaku hari itu? Hei, mungkin aku bisa bantu pekerjaanmu." "Ya dan tidak, aku tak butuh bantuanmu. Aku tak melakukan ini untukmu. Oh ya Tuhan, apa itu? Roti? Aku tahu ini buruk, tolong hentikan." "Kylie, sebagai pegawai setia kafe ini, aku bersikeras melakukan ini demi keselamatan pelanggan." Mendengar ini, aku setuju membiarkan Jerry membantuku. Terima kasih atas arahan jarak jauhnya, aku akhirnya membuat roti yang enak dan berhasil mempertahankan pekerjaanku. Sejak itu kami jadi makin dekat. Jerry punya ide untuk menyembuhkan alergiku terhadap laki-laki. Dia biarkanku mendekati cowok di tingkat kenyamananku sendiri. Di kafe, dia menyemangatiku untuk menerima pesanan dari pelanggan laki-laki. Di sekolah, dia membantuku belajar kelompok dengan beberapa teman-temannya. Awalnya, aku waspada terhadap mereka, tapi kurasa mereka tak terlalu buruk. Tak hanya itu, mereka juga memberiku intervensi pelajaran, cowok 101, di mana dengan bercanda mereka menganalisa perilaku cowok untuk membantuku bergaul. Dari mulai gimana cowok menyapa, mengambil foto keren, hingga menggoda. "Apa kau ini karcis parkir? Karena ada tilang tertulis di dirimu." "Itu cara kalian menggoda para cewek?" Lucu sekali. "Kau tak menyukainya, tapi bagaimana kalau ku bilang padamu aku serius?" "Aku menyukaimu, Kylie." Aku langsung menutup mulutku, tapi bukan karena aku merasa mual. Apa yang harus kulakukan? Mengatakan iya atau... Tiba-tiba ponselku berdering. Itu ayah. "Bagaimana sekolah sayang? Sudah punya pacar belum?" Apa hanya itu yang ayah pedulikan? Benar, itu mengingatkanku ini semua hanya pengaturannya dan aku tak bisa berikan apa yang dia mau. "Tak ada pacar," aku teriak lalu menutup telepon. Aku berbalik untuk memberitahu Jerry untuk berhenti bercanda, tapi para cowok sudah menindihnya di lantai. "Beraninya kau menggoda Rosie? Dia milikku, bukan milikmu. Hentikan!" Ku ambil majalah dan menyatakan aku tak akan pernah pacaran dengan satupun dari kalian selamanya, karena ini tipeku. Sekarang keluar. Tapi keesokan paginya aku tiba di kelas melihat semua siswa memakai wig dan pakaian perempuan. Mereka mengelilingiku dan syukurlah Jerry menyeretku keluar dari sana tepat waktu. Apa kau tak pikir mereka aneh? Mereka jadi sangat kompetitif dan terus memanggilku Rosie. Jerry bilang dia juga tak paham. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan soal beasiswa ini. Jadi kami menyelinap ke kantor administrasi untuk melihat apakah fileku punya jawabannya. Setelah mencari beberapa saat aku menemukannya. Tapi siapapun yang dijabarkan di sini bukanlah aku. Aku bukan murid dengan nilai A. Aku tak menyanyi atau bermain gitar. Dan aku bukan social butterfly. Kemudian Jerry memberiku binder berlabel Rosie satu-satunya. Ada legenda sekolah bahwa saat Rosie muncul, satu-satunya bunga di taman akan mekar. Sihir Rosie sangat kuat hingga tiap siswa akan memperebutkan cintanya. Memang ada bunga mekar di taman, yang artinya aku adalah Rosie. Jadi mereka hanya mencintaiku karena sihir usang. Aku bertaruh kau pun begitu. Aku tak bisa berada di sekolah ini lebih lama lagi. Jadi aku pulang dan meringkuk di kamarku. Saat mendengar ketukan di pintu, aku mengintip keluar dan melihat Jerry. Aku membanting pintunya. "Kylie, dengar, itu semua aku. Tak ada sihir atau apapun. Awalnya, kukira kau ini Queen Bee yang suka perhatian. Tapi berada di dekatmu membuatku menyadari kau ini anak cengeng, ceroboh yang lucu, tapi juga cewek tangguh yang berusaha berdiri dengan kaki sendiri. Itulah kenapa aku menyukaimu." Apa kau tak apa?" "Tolong, lanjutkan." "Aku menyukaimu karena kau ini Kylie, bukan Rosie." Aku tak bisa menahannya lagi, lalu mulai menangis. Aku akhirnya membuka diri ke orang lain, tapi ini semua palsu. Tak satu pun dari mereka mau jadi temanku, mereka hanya suka Rosie. Kemudian ayah muncul. Tentu saja, dialah yang membiarkan Jerry masuk. Melihatku begitu, ia tampak sedih, lalu mendudukanku untuk memberitahu sesuatu. "Sebenarnya ibumu dulu belajar di sekolah itu juga." Ibu adalah anak ajaib yang jago dalam pelajaran dan bernyanyi. Saat reputasi sekolah menurun, kepala sekolah melanggar aturan dan mengundangnya untuk masuk ke sekolah itu, dengan harapan dia akan membawa mereka menuju prestasi. Awalnya siswa laki-laki keberatan, tapi perlahan dengan bakat dan perilakunya yang baik, dia mendapat rasa hormat mereka dan dengan senang mereka memanggilnya Rosie. "Ibumu hebat dan aku tak percaya keberuntunganku saat ku dapatkan hatinya. Aku begitu tersesat tanpanya hingga ku coba menutupi kekosongan itu. Aku berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, meninggalkanmu sendiri. Baru kemudian aku sadar masih bisa kutemukan kesenangan hidup bahkan tanpa Rosie di sisiku. Kylie, ku ambil risiko mengirimmu ke sekolah itu karena aku ingin kau hadapi ketakutanmu. Jangan abaikan cinta hanya karena masa
masa lalumu yang menyakitkan seperti yang kulakukan. Aku akhirnya paham asal-muasal perilaku ayah dan merasa sangat kasihan padanya. Maaf menyela, tapi jika Ibu Kylie adalah Rosie yang pertama dan sihirnya langsung memikat semua orang, lalu kenapa dia mendapatkan penolakan pada awalnya? Oh, sebenarnya Rosie satu-satunya itu cuma mitos. Tak ada sihir sama sekali. Bertahun-tahun, cerita itu pasti berubah menjadi dongeng. Sekarang setelah Jerry membahas ini, kusadari profilku lebih terlihat seperti ibu daripada milikku. Bahkan sebelum masuk sekolah ini, semua orang membicarakanmu yang jago musik dan hanya mengencani siswa berprestasi. Seolah seseorang menciptakan image palsu untuk membuatmu begitu menarik. Ayah bilang wakil kepala sekolah lah yang menawarkan beasiswa. Kami saling mencocokkan dan kami yakin bahwa pasti dia yang berada di balik semua ini. Aku dan ayah pergi ke sekolah untuk menemuinya, tapi dia menyangkal semua dan bahkan mengeluarkanku. Hari berikutnya di tempat kerja, Jerry memberitahukan berita besar. Ada rumor soal siswi lainnya. Sepertinya wakil kepala sekolah ingin mencari Rosie baru. Ini harus dihentikan. Dia tak bisa terus memperalat anak perempuan seperti ini. Sudah saatnya kebohongannya diungkap. Kami bertiga memasukkan banyak sekali pendaftaran siswi perempuan dan akhirnya terpilih. Pada hari penerimaan, Jerry menyamar jadi cewek dan aku jadi cowok, lalu pergi ke sekolah bersama-sama. Semua cowok berkumpul mengelilingi Jerry dan melongo melihatnya seolah dia iPhone baru atau semacamnya. Kemudian wakil kepala sekolah memperkenalkan dia sebagai siswi baru, Jessie. Hai, aku Jessie dan aku ingin beritahu kalian satu rahasia. Kemudian dia mulai melepaskan wignya dengan cara yang sangat dramatis, membuat semua siswa terkesiap kaget. Apa, menurut kalian aku tak cantik? Aku memegangi perutku dan berusaha mengontrol tertawaku. Kau sangat cantik. Oh, konyol. Aku tak hanya cantik, aku ini juga jago musik. Kemudian dia mengeluarkan biola dan mulai membuat suara-suara bising yang memekakkan telinga. Apalagi aku ini bunga kecil yang rapuh. Kemudian dia mematahkan biola itu menjadi dua di depan mata semua orang yang ketakutan. Itulah petunjukku untuk masuk. Kulepas samaranku dan menunjuk ke Jerry. Dasar ular licin, kau berusaha mencuri para priaku? Semua cowok di sekolah ini milikku. Lalu aku mendatangi Jerry dan menjambak rambutnya. Kenapa kau di sini? Aku sudah mengeluarkanmu. Semua orang terkejut mendengarnya dan bertanya ke wakil kepala sekolah soal itu. Kemudian aku melambaikan bunga yang kupegang. Teman-teman, tak ada Rosie satu-satunya. Ini bunga yang menandai Rosie dan ini terlihat palsu bagiku. Para cowok pun jadi makin naik pitam ke wakil kepala sekolah. Baiklah, aku yang melakukannya. Memangnya kenapa Rosie satu-satunya itu tak nyata selama itu berhasil? Toh kulakukan ini hanya untuk membangkitkan lagi sekolah ini. Sekolah ini layak dapat kepala sekolah yang berdedikasi sepertiku. Bukan yang dulu yang bahkan tak pernah muncul dan bisa saja pensiun sekarang. Dengan putus asa dia berteriak saat sekelompok siswa yang tak puas menariknya keluar. Sisanya berlari ke arahku dan berkata mereka merindukanku. Jadi bahkan di antara semua kebohongan itu, pertemanan kami masih nyata. Dan lebih baik lagi, kini aku tak merasa pusing atau tak enak badan sama sekali. Semua orang di sini untuk menghiburku. Cowok-cowok, ayah, dan tentu saja calon pacarku, Jerry. Kami belum pacaran karena cewek harus jual mahal. Tiba-tiba ada suara menyela selebrasi kami. Itu Nick, pelatih tim nasional. Penampilan yang bagus. Apa kau pertimbangkan lagi untuk bergabung dengan tim? Mempertimbangkan lagi? Nick, anggap aku 100%. Tidak, 1.000.000% setuju. Hai, Ashley di sini, si calon superstar. Paling tidak itu dulu, hingga insiden itu terjadi dan ku dapat bekas luka ini. Dengan datangnya audisi besar, pacar manajerku Callum membujukku agar mendatangi kembaranku Bridget supaya tampil di panggung sebagai aku. Dia menjalani hidupku yang gemerlap sementara aku tetap di balik layar dan rekaman di studio dengan David, produser musikku yang pemarah tapi berbakat. Seharusnya hanya sampai bekas lukaku sembuh, tapi kemudian dokter memberitahuku berita buruk. Bekas luka itu akan tetap ada. Kesal, aku ke rumah Callum untuk mendapat dukungan dan kulihat dia di sana bersama Bridget. Mereka mendekat untuk berciuman. Aku tak dapat percaya saudaraku dan pacarku tega lakukan ini padaku. Jadi dengan amarah berkecamuk, dengan karate ku tendang pintu itu terbuka lalu merangsek masuk menghadapi ular-ular berkomplot ini. Teganya kau, pacarku dan saudaraku sendiri. Dia pacarmu? Aku tak tahu, aku sangat menyesal. Tidak, kau tak salah apa-apa. Aku yang naksir dia duluan, Ashley. Bisa kau salahkan aku? Dia itu bintang tanpa celah. Kau akan paham karena kau dulu adalah dirinya. Paling tidak sebelum kau runtuh. Aku ini tertabrak mobil dasar kau brengsek. Tapi itu tak berarti baginya. Saat itulah kenyataan menamparku. Callum tak pernah mencintaiku. Aku hanya alat baginya. Kau tak bisa percaya padanya, Bridget. Hanya soal waktu sebelum dia anggap kau tak lagi berguna baginya lalu mencampakkanmu. Seperti apa yang dilakukan padaku sekarang. Dan aku akan pastikan seluruh dunia tahu bajingan macam apa dia. Callum tiba-tiba menerjang ke arahku kemudian dengan agresif menyeretku keluar dari rumah. Kau pikir kau bisa mengancamku dengan mulut besar itu? Siapa yang akan percaya padamu, ha? Kau cuman bayangan Bridget, versi menyedihkan yang cacat dari dirinya. Jadi menyingkirlah. Kau tak akan lolos dari ini. Kau tunggu dan lihat saja.
Hari-hari berikutnya, aku masih terpaku pada kata-katanya yang kejam. Tapi aku harus lakukan sesuatu untuk merebut kembali milikku. Jadi kuhabiskan waktu lama sekali menutupi bekas lukaku dengan makeup, kemudian muncul di acara di mana seharusnya aku hadir. Dengan percaya diri, aku melangkah ke pintu masuk. Wow, usaha yang bagus, Ashley. Tapi bekas lukamu kelihatan. Coba topeng Kylo Ren lain kali. Itu menyakitkan. Merasa putus asa, aku mulai berjalan dan secara tak sadar kakiku membawaku ke studio. Aku nyalakan lampu dan memainkan rekamanku yang sebelumnya. Yang mengejutkan, nyanyianku bertahap kian meningkat. Jadi, ku naikkan volumenya dan bernyanyi sambil menari. Aku melakukan beberapa gerakan tarian yang gila saat tiba-tiba ku dengar tepuk tangan. Aku tak tahu kalau kau jago. Kupikir-pikir aku tak pernah melihatmu sesenang ini sebelumnya. Kau tak tahu apa yang sudah ku alami. Aku merasa nyaman berada di dekatnya, jadi sebelum bisa kuhentikan diriku, kuutarakan apa yang baru saja terjadi. Dia memaksaku membawaku ke suatu tempat yang menyenangkan untuk menghiburku. Ternyata tempat menyenangkan David adalah pameran Jepang super keren ini. Kami berbagi permen kapas yang sangat besar dan menyalakan kembang api lalu menggambar not musik di udara. Lalu saat kami berjalan melewati kios dengan topeng warna-warni keren, aku berhenti sejenak dan menatapnya. Hei, aku punya ide. Sebaiknya aku memulai karir menyanyi menggunakan masker keren. Maksudku, ini bukan ide yang paling orisinil karena Sia dan Marshmallow sudah melakukannya. Tapi, aku bisa sembunyikan wajahku dan Caleb bahkan tak akan tahu untuk menghentikanku. Itu sebenarnya ide yang bagus sekali. Yang ini terlihat cantik kau pakai. Astaga naga, peringatan keras. Kau jatuh hati pada pria produser musik tampan dan berbakat ini. Ini kubelikan ya, anggap saja sebagai jimat keberuntungan, oke? Pastinya, aku terharu dan termotivasi untuk langsung membuat channel YouTube yang menampilkan aku bernyanyi dengan memakai topeng dan menggunakan nama panggung fiksi. Awalnya aku hanya mengcover lagu artis lain, tapi seiring percaya diri dan pengikutku yang bertambah, aku mulai nyanyi lagu-lagu yang penulisannya dibantu David. Meski netizen segera temukan persamaan antara suaraku dan prarekaman Bridget. Keduanya memang suaraku, tapi bedanya yang satu memakai banyak autotune dan yang satunya tidak. Kemudian satu persatu, kurilis lebih banyak lagu, dan selama beberapa bulan saluranku bertambah jadi lebih dari 1 juta subscriber. Pertama kalinya dalam hidupku, orang-orang sungguh melihatku karena bakat musikku, bukan karena penampilanku. Jadi terima kasih pada mereka, aku dan David menghabiskan waktu berminggu-minggu menggubah lagu spesial berjudul Thistle Bloom yang akan rilis di hari Valentine. Kemudian suatu hari, David diundang ke Grand Gala, yaitu acara besar penuh dengan bintang top dan dia membawaku serta dengannya. Pestanya berlangsung sangat meriah dan semua memuji musikku. Aku berdansa sendiri sementara David membahas bisnis dengan produser musik. Tapi kemudian Bridget tiba-tiba muncul dan mencoba bicara padaku. Vixie, hai, aku suka penampilanmu. Aku mengacuhkannya dan beranjak pergi saat tiba-tiba aku merasakan gatal di tenggorokanku dan kurasakan wajahku mulai membengkak. Aku melihat ke bawah dan terkesiap saat kulihat kacang pikan di muffinku. Oh tidak, aku alergi kacang pikan. Aku berlari ke toilet dan melepaskan maskerku untuk bernapas saat pintu kamar mandi terbuka dan Bridget berjalan masuk. Ayolah Ash, aku sudah tahu itu kau. Maaf guys, pintunya sepertinya macet. Dia membanting pintu itu menutup dan berusaha membantuku. Aku tidak ingin bantuannya, tapi sepertinya aku tak punya banyak pilihan. Kupasang kembali topengku dan membiarkan dia melingkarkan jaket di pundakku dan menyelinapkan aku keluar dari sana. Dia menyuruh supirnya menjemput kami di belakang gedung dan membawaku pulang. Lalu dia memastikan aku meminum obat alergiku. Jangan harap aku berterima kasih padamu untuk ini. Tidak, aku... Setelah kau tinggal ke rumah Caleb, dia beritahu aku kau berhenti bernyanyi untukku dan kalau kau merestui kami. Tapi kemudian kulihat video fiksi yang viral. Aku langsung tahu itu kau dan dia telah berbohong padaku. Ya, dia pandai melakukan itu. Aku merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, jadi aku ingin menebusnya. Aku ingin kembalikan tempatmu sebagai penyanyi. Kau serius? Tentu saja. Aku sangat lega kau belum menyerah pada mimpimu. Kau tak tahu betapa hebatnya suaramu. Sebenarnya aku tahu, tapi aku tak bisa menerima semua pujian itu. David membantuku membuat lagunya dan kami sebenarnya akan merilisnya pada Valentine ini. Sungguh, aku tak sabar untuk mendengarnya. Baiklah, kau bisa mendengar demonya jika kau mau. Dia suka sekali lagu itu dan aku harus akui, terasa menyenangkan ada saudara kembarku kembali. Beberapa hari setelahnya aku sudah benar-benar pulih dari serangan alergiku dan merasa bersemangat dengan dirilisnya lagu baruku. Tapi kemudian aku melihat laptopku dan melihat Bridget telah merilis lagu baru, Thistle Bloom, laguku. Aku langsung menelpon Bridget untuk mencari tahu apa yang terjadi. Terkejut, ya kan? Sekarang kau tahu bagaimana perasaanku. Aku selalu di bawahmu. Sekarang waktunya kau yang jadi pecundang. Oh, dan ngomong-ngomong, aku dan Caleb resmi pacaran. Dia memilihku daripada kau. Begitu juga para penggemarmu. Mereka pastinya tak akan dibodohi. Akan kutunjukkan mereka kebenarannya. Aku segera online dan bersikeras kalau lagu itu adalah karyaku. Tapi tak hanya para netizen tak percaya padaku, tapi mereka ingin aku diboikot. Peniru Ashley ini sangat tragis. Selalu menganggap gadis bertopeng ini mencurigakan. Dia kira dia begitu licik mau mencuri lagu Ashley.
Aku harus menyaksikan jumlah subscriberku merosot. Semua kerja kerasku sia-sia. Ku matikan ponselku dan hanya duduk di ruang gelap berharap aku cantik lagi. Mungkin dengan begitu orang akan mempercayaiku. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah David. Kau mengabaikan panggilan dan pesanku, jadi aku datang memeriksa apa kau baik-baik saja. Sepertinya tidak. Tidak, aku ini buruk rupa dan sekarang karirku berakhir. Karirmu belum berakhir hanya karena penampilanmu. Apa kau tak bisa lihat? Kau ini sangat berbakat dan kau sudah siap menjadi artis hebat. Itulah kenapa Bridget sangat iri dan tak percaya diri. Dia harus mencuri karyamu. Lalu orang-orang masih percaya pada Bridget karena dia cantik. Tak ada yang mau percaya pada gadis bertopeng yang mencurigakan ini yang terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya yang cacat. Dengar, aku tutup telinga dengan kata-katamu barusan. Tapi kau tak boleh biarkan kemunduran kecil seperti ini menghentikanmu melakukan apa yang kau sukai. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu dari telinganya. Tunggu, apa itu alat bantu dengar? Pendengaranku mulai menurun saat usiaku 15 tahun. Saat ku beritahu semua orang aku ingin bekerja di industri musik, mereka semua menganggap aku delusional. Tapi 5 tahun kemudian, lihat aku sekarang. Tentu ini juga sulit bagiku, tapi tak pernah ku biarkan kekuranganku jadi penghalang mimpiku. Kau sungguh melakukannya? Maaf, apa katamu? Oh, itu sebenarnya sangat masuk akal. Jika David bisa mengatasi hal ini dan terus mengubah dan memproduksi musik luar biasa, maka bisa kuatasi masalah citra diriku dan jadi penyanyi sesungguhnya dengan kemauanku sendiri dan di atas namaku. Aku mulai melihat-lihat fanpage lamaku dan menemukan bahwa Bridget akan mengadakan konferensi pers untuk rilis album terbarunya dan menampilkan Thistle Bloom. Kususun rencana ke sana sebelum dirinya. Dan itu termasuk David yang melubangi ban mobilnya sendiri dan membuat Bridget serta timnya terjebak macet. Di panggung konferensi, aku gemetar hebat, tapi segera setelah ku dengar audiens meneriakkan namaku, aku tahu aku bisa lakukan ini. Aku melangkah ke panggung dan saat para penonton terlalu kaget untuk sempat bereaksi, langsung ku mulai tampilan versi akustik Thistle Bloom. Dan para penonton terdiam. Aku bisa lihat dari mata mereka tergerak. Kemudian layar di belakangku menyala, memainkan videoku dan David sedang mengerjakan lagu itu. Kemudian penampilanku selesai, para penonton riuh bertepuk tangan. Aku diliputi kegembiraan, tapi kemudian seorang reporter tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Apa kau penyanyi bertopeng fiksi? Kenapa kau ada di sini? Bukannya Ashley?" Aku tahu ini momen kebenaranku, jadi ku hela napas panjang lalu melepaskan topengku. Aku sebenarnya Ashley yang asli. Para penonton terhenyak kaget. Kegaduhan mulai menyebar. Kudapatkan bekas luka ini dari kecelakaan mobil. Aku begitu haus ketenaran, tapi percaya aku tak bisa menjadi bintang karena bekas luka ini. Jadi ku minta saudara kembarku Bridget gantikan posisiku. Aku minta maaf karena telah menipu kalian seperti itu dan aku janji mulai sekarang, aku akan selalu jujur pada diri sendiri, dengan atau tanpa bekas luka. Kemudian aku turun dari panggung dan berjalan melewati Bridget yang berusaha kabur dari reporter. Dia melihat sekeliling dan memanggil nama Callum untuk minta tolong, tapi gaya tipikal Callum, dia berusaha berbaur di kerumunan. Ashley, apakah ide bertukar saudara kembar ini idemu? Bukan, sebenarnya itu ide mantan manajerku alias ide mantan pacarku yang selingkuh. Bukankah begitu, Callum? Aku melihatnya terlihat malu saat mereka mengerumuninya. Sepertinya dia akan mendapat kesulitan dalam karirnya ke depan. Itu karma untukmu. Kemudian aku berjalan keluar dari sana dengan David yang menunggu di pintu, meninggalkan seluruh hiruk-pikuk di belakangku. Aku mulai menjalani kehidupan dengan cara yang kuinginkan dan aku tak lagi peduli apa yang direncanakan Bridget dan Callum. Kemudian suatu hari aku sedang berkendara pulang dari studio saat kulihat Bridget dikelilingi oleh berandalan. Aku menelpon polisi dan kemudian memastikan dia baik-baik saja. Ternyata ibu terjerat hutang dan para penagih itu sekarang memaksa Bridget untuk membayar. Hidupku gagal. Aku berusaha jadi dirimu untuk lari dari kenyataan pahit ini. Tapi aku terbawa suasana dan ingin menggantikanmu. Aku tak punya pembenaran atas tindakanku. Hukum aku seperti kau mau. Aku terdiam sesaat, lalu akhirnya memutuskan untuk mengantarnya pulang. Sekarang semua masuk akal. Bridget membenciku karena dia sudah habiskan waktu bertahun-tahun menderita dengan ibu. Sementara aku mendapat hidup senang dengan ayah. Aku merasa kasihan padanya, karena bagaimanapun dia hanya korban dari pengabaian ibu. Jadi kugunakan uang yang telah dihasilkan Bridget saat jadi diriku untuk membayar hutang ibu. Lalu aku bicara pada ayah dan mengurus kepindahannya dengan kami. Semuanya tak sempurna di antara kami, tapi kami berusaha. Dia masih sangat pemalu dan mudi, tapi dia sudah jauh lebih baik daripada yang dulu. Aku belajar menerima bekas luka di wajahku dan jadi penyanyi sejati. Aku mungkin kurang populer, tapi kurasa aku cukup terkenal. Dan juga jadi inspirasi untuk para gadis muda yang merasa tak percaya diri dengan penampilan mereka. Dan apa kalian tahu, aku bahagia dengan itu. Yang terbaik dari semuanya, sekarang aku punya pacar yang lucu, baik hati, penyayang, meskipun terkadang suka marah-marah, David. Kami bahkan membuka perusahaan musik yang menilai klien kami berdasarkan bakat mereka, bukan penampilan mereka. Aku sedang meringkuk di samping David menonton berita ketika reporter mengatakan bahwa ada terobosan baru dalam perawatan bekas luka. Apa masih ingin menghilangkan bekas lukamu? Tidak, ini sudah jadi bagian dari diriku sekarang. Halo, namaku Dixie dan aku punya cerita yang cukup aneh untuk kalian hari ini.
Terima kasih pada cerita pendek remaja karena telah menceritakan kisah hidupku, jadi silakan subscribe ke channel ini. Aku dulu punya kehidupan yang sempurna. Ibuku adalah seorang pengacara untuk firma hukum ternama, tapi ayah bekerja dari rumah. Dan bersama kami adalah tim terhebat. Dan Dixie terus berlari dan bisakah dia berhasil? Wow, ya, dia bisa. Woohoo! Dan dia menembak dan dia mencetak skor. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Hari ini adalah turnamen antara ayah dan anak perempuan dan tebak siapa yang menang. Nah, turnamen berakhir. David, kau tak bisa terus membesarkan anak kita seperti berandal. Bersihkan tempat ini dan ayo bantu aku menyiapkan makan malam, Dixie. Ibuku benar-benar pembunuh kesenangan. Saat makan malam, aku sangat bersemangat membahas ulang tahunku yang akan datang dengan ayah dan ibuku. Aku akhirnya menuliskan apa yang ku mau. Hanya ada satu hal di daftar itu. Kita sudah membahas ini. Kau tak akan punya adik. Tapi kenapa? Kumohon, Bu. Aku janji akan membantu bayi itu. Dan aku bahkan akan berhenti Tidak, kita tak akan punya anak lagi. Tulis yang lainnya dalam daftarmu. Tapi Bu, hanya itu yang kuinginkan. Kalau begitu inginkan yang lainnya. Ayo sayang, pasti ada hal lain yang kau inginkan. Seorang bayi itu permintaan yang cukup tinggi. Jika kalian tak memberiku adik perempuan, aku akan mogok makan hingga kalian mendengarku. Silakan saja. Aku terlalu lelah untuk ini. Sekarang biarkan aku makan malam dengan tenang. Tentu saja dia bahkan tak peduli jika aku membuat diriku sendiri kelaparan. Aku naik ke atas dan berteriak dalam bantalku. Ibuku begitu mustahil. Hei sayang, apa kau baik-baik saja? Istrimu membunuhku. Ayolah sayang, berikan ibumu kelonggaran. Punya bayi itu hal besar. Dan mungkin bukan waktu yang pas untukku dan ibumu karena pekerjaan dan yang lainnya. Apalagi, tentu saja pekerjaan lebih penting baginya daripada kita. Ibumu mungkin kebanyakan bekerja, tapi percayalah dia sayang padamu. Dan aku punya hadiah sempurna untuk ulang tahunmu. Akan luar biasa dan bahkan lebih baik daripada bayi yang menangis. Aku meragukannya, tapi kita lihat saja. Beberapa minggu kemudian di malam ulang tahunku ke-14, semuanya hancur. Aku ada di kamarku saat ku dengar keributan di bawah. Itu pasti ayah yang memasang dekorasi. Tapi kemudian ku dengar ayah dan ibu saling memaki, jadi aku lari ke bawah melihat ibuku duduk di kegelapan. Ibu, kenapa ibu duduk di sini sendirian? Mana ayah? Dan kenapa ayah tak memasang dekorasiku? Sayang, tak ada cara yang mudah untuk memberitahumu ini, tapi ayahmu meninggalkan kita. Kami bermasalah selama ini dan aku sudah mencoba menjaga keutuhan kami, sayang. Percayalah padaku, aku sudah berusaha, tapi ia pergi. Pembohong, pembohong, ibu bohong. Ayah tak akan pernah lakukan itu. Aku akan menelponnya sekarang dan dia akan beritahu aku kalau ibu bohong. Tapi ibu tak bohong. Aku menelpon setiap hari selama berminggu-minggu, tapi ayah tak pernah mengangkat teleponnya. Dia sungguh pergi. Aku tak percaya ini. Bagaimana bisa dia meninggalkanku tanpa berpamitan? Seolah semuanya tak cukup buruk. Ibuku masuk ke kamarku suatu hari mengenakan pakaian pedesaan yang sangat konyol. Kita pindah ke desa. Apa? Ke desa? Kenapa? Kurasa berada di sini di rumah ini mungkin terlalu berlebihan. Dan jika kita ingin sembuh, kita butuh awal yang baru. Pekerjaan baru, rumah baru, kehidupan baru. Dan musim panas ini kau punya banyak waktu untuk beradaptasi sebelum sekolah dimulai. Aku tak akan pergi. Bagaimana jika ayah kembali padaku? Dia tak akan kembali. Aku tak percaya pada ibu. Ibu hanya berusaha membawaku jauh darinya. Kemasi barangmu, kita pindah hari ini. Tandai kata-kataku, aku tak akan pindah. Tak akan. Tapi tentu saja cara ibu atau tidak sama sekali. Sayang, ada sesuatu yang perlu kuberitahu soal tempat ini. Tempat yang akan kita tuju adalah rumahku, tempat aku tumbuh. Hah? Ibu tak pernah cerita soal rumah ibu. Dan sekarang tiba-tiba kita pindah ke sana? Aku tahu ini aneh, tapi ceritanya panjang. Tapi percayalah padaku, kau akan segera tahu. Dan akhirnya kau akan ketemu adikku Rose. Adik perempuan, ibu punya adik dan tak pernah cerita padaku? Tuhan, apa aku tahu apapun tentang ibu? Oh ya, kita sudah sampai. Aku mendongak ke atas dan kulihat seluruh peternakan terhampar di depan mataku. Dan itu Rose, tantemu. Seorang wanita yang hampir secantik ibu berdiri di jalan masuk sedang memegang garuk. Aku bisa langsung rasakan kalau dia tak menyukai kami. Wah, lihat siapa ini. Kenapa kau di sini? Ini rumahku, Rose. Aku tak perlu menjelaskan apapun padamu. Rumah? Tolong jangan membuatku tertawa. Suamimu pergi dan kau ingat kalau kau punya rumah. Kaya betul. Hai Tante Rose, aku senang bertemu denganmu. Tentu. Dia hanya berjalan pergi dan lanjut menyekop jerami, kasarnya. Tapi Tante Rose lebih dari kasar. Dia kejam. Dia tak pernah bicara pada ibuku dan aku. Dia selalu pura-pura seolah kami tak ada. Dan parahnya lagi, ku coba bertanya pada ibu apa yang terjadi di antara mereka. Tapi dia menolak memberitahuku. Para orang dewasa. Merasa agak sesak, suatu hari aku jalan-jalan ke danau saat ku rasakan sesuatu seperti batu menghantamku. Aduh, hei, apa-apaan kau? Oh, maaf sekali, aku tak tahu ada kamu.
Aku Caleb dan kau pasti Dixie. Hah? Bagaimana kau tahu siapa aku? Ini kota kecil, kami tahu semua orang. Jadi bagaimana menurutmu tinggal jauh dari kota besar? Mengerikan, tak sabar hingga ayah datang untuk membawaku pergi jauh dari sini. Ya, soal itu aku turut menyesal. Ayahku juga pergi, jadi aku paham bagaimana perasaanmu. Dengar, aku tak kenal siapa kamu atau apa yang kau pikir kau tahu. Tapi ayahku tak meninggalkanku, oke? Dia cuma sibuk kerja. Oke, jangan pergi. Aku minta maaf. Ayo, coba kita lihat siapa yang bisa melempar batu paling jauh. Aku sangat marah ke Caleb ini dan seluruh penduduk kota yang bodoh karena mengira ayah pergi. Tapi membayangkan lagi perang dingin di rumah, lebih baik aku bersamanya saja. Ternyata Caleb adalah angin segar dan segera kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Suatu malam aku sedang tidur di kamarku saat ibuku berjalan masuk ke kamarku. Hei sayang, aku tahu bahwa ini sangat sulit bagimu, jadi kubawa seseorang untuk membantu. Temui Summer, adik angkatmu. Aku tak percaya ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berlari dan memeluk ibu. Terima kasih banyak. Akhirnya aku punya adik, teman selamanya. Ya, kita akan berteman baik, kakak. Summer hanya berusia setahun lebih muda dariku, tapi dia sangat energik dan berjiwa petualang. Setiap pagi dia akan keluar kamar sebelum aku bangun untuk menjelajahi lahan. Dan di malam hari, dia akan cerita padaku semua kisah petualangannya di siang hari. Yang terbaik dari semuanya, Summer juga tak suka sikap Tante Rose sama sekali. Jadi di malam hari kami menggunjing Rose di belakangnya hingga tertidur. Itu sangat memuaskan. Aku melihatmu dengan Caleb hari ini. Aduh, dia ganteng sekali. Apa dia pacarmu? Tidak, kita hanya berteman. Oke, jika kau bilang begitu. Tebak apa yang kulakukan hari ini? Kubiarkan pintu kandang terbuka. Dan aku yakin semua hewan sudah kabur sekarang. Apa? Summer, kenapa kau lakukan itu? Karena Rose kasar ke kita. Yang dia pikirkan cuma binatang itu. Dan kita lihat saja apa yang dilakukannya saat semua hewan itu pergi. Kristus, itu buruk sekali Summer. Tolong jangan lakukan lagi. Tante Rose akan marah sekali denganmu. Seakan-akan itu pertanda. Ku dengar gedoran di pintuku. Summer melompat dan sembunyi di belakangku. Dasar kau tikus, beraninya kau. Aku tahu kau yang biarkan hewan itu keluar. Kau beruntung aku tiba di sana tepat waktu. Kalau tidak, apa? Rose, beraninya kau mengancam anakku. Beritahu pengganggu kecilmu itu jauh-jauh dari propertiku, atau aku akan berurusan dengannya. Aku bisa rasakan Summer gemetaran di belakangku. Dengan demikian aku harus jadi kakak dan melindunginya. Tante Rose, aku sangat menyesal. Itu tak akan pernah terjadi lagi. Tante Rose hanya melenguh lalu berjalan pergi. Phew, itu hampir saja. Tapi setelah mereka semua meninggalkan kamarku, Summer mulai tertawa. Aku memperingatkannya untuk tak melakukan kejahilan konyol lagi. Tapi aku tahu kalau dia tak akan mendengarku. Berikutnya aku nongkrong dengan Caleb, ku beritahu dia apa yang terjadi. Summer terus mainkan lelucon ke Tante Rose. Aku khawatir ini akan membuat ibu dan Tante Rose bertengkar bahkan makin sering. Ya, mungkin dia hanya berusaha beradaptasi dan itu caranya sendiri untuk berperilaku. Dia harus segera mengakhirinya karena Tante Rose yang galak itu tak main-main. Ngomong-ngomong, Summer itu seperti apa? Dia anak yang manis tapi selalu sibuk dengan petualangannya yang liar. Saat aku pulang hari itu, ibu dan Tante Rose sedang terlibat adu mulut. Aku kenal anakku, dia tak akan melakukan ini. Kau bisa marah denganku sesukamu, tapi jangan tuduh anakku sesuatu yang tak dilakukannya. Seseorang mengunci mobilku. Itu kau, Dixie, ya kan? Aku tak melakukannya. Sudah kubilang padamu. Apakah ini alasanmu kemari untuk menyiksaku? Apa belum cukup kau lakukan itu? Setelah tahun-tahun berlalu, aku tak percaya kau akan kembali untuk terus membuatku tersiksa. Rose, tolong jangan. Kemudian ibu juga mulai menangis. Bisa ceritakan padaku apa yang terjadi di antara kalian berdua? Cukup dengan segala rahasia. Saat aku dan Rose remaja, dia punya tabungan di mana dia simpan semua uangnya untuk keluar dari tempat ini dan memulai hidup di tempat baru. Dia tak pernah mau tinggal di kota kecil ini. Tapi suatu hari kakekmu berharap aku mengambil alih peternakan dan aku panik. Jadi ku curi tabungannya, naik kereta, dan pergi. Dan karena aku pergi, Rose terjebak di sini di peternakan. Aku benci kenyataan aku menyakiti adikku, tapi aku tak menyesalinya. Jika aku tak pergi, aku tak mungkin bertemu ayahmu dan tak mungkin memilikimu. Oh ya Tuhanku, aku tak percaya kau melakukan itu. Itulah kenapa dia membenci kita. Kau menghancurkan hidupnya. Aku tahu, itulah kenapa aku kembali. Aku ingin perbaiki semuanya, tapi semua orang yang kucintai membenciku. Ayahmu, kau, dan adikku. Mungkin aku ini memang orang yang buruk. Apa yang kau lakukan memang buruk. Tapi, ibu bukan orang yang buruk, Bu. Tapi ibu harus minta maaf ke Tante Rose dan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku senang ibu mengakui kesalahannya dan ingin menebus kesalahan yang diperbuatnya. Jadi kami semua bicara dari hati ke hati di mana ibu akhirnya berani minta maaf ke Tante Rose.
Awalnya dia masih marah, tapi kemudian, kau tahu aku membencimu bertahun-tahun. Tapi karena kau tinggalkan aku dengan peternakan ini, aku sadar betapa aku mencintai tanah ini dan akhirnya temukan kesembuhan spiritualku di sini. Jadi di satu sisi aku harus berterima kasih dan maaf sudah jahat padamu. Kami semua berbagi pelukan hangat, rasanya sangat menyenangkan menjadi keluarga lagi. Saat aku kembali ke kamarku, aku lega melihat Summer di sana. Oh, syukurlah kau di sini. Di mana saja kau seharian? Sibuk berkeliling merencanakan lelucon terbaruku untuk Rose. Kau harus berhenti mengganggu Tante Rose sekarang juga. Dia dan ibu benar-benar sudah berbaikan. Lalu kuceritakan semua padanya, tapi yang membuatku terkejut, tidak, mengganggunya itu menyenangkan dan aku menyukainya. Kalau kau tak berhenti, aku akan bilang ke semua orang. Kau coba saja, tapi seorang pun akan percaya padamu. Aku ini imut dan menggemaskan. Summer, kenapa kita tak menjadi akur saja? Kenapa kau harus melukai hatiku, sama seperti yang lainnya? Tanyalah dirimu sendiri, jangan limpahkan itu padaku. Aku sangat marah. Adik dari neraka macam apa ini? Tapi dia benar, tak ada yang akan percaya padaku kecuali aku menangkap basah perbuatannya. Tapi sebelum aku bisa lakukan apapun, aku sudah disibukkan dengan pekerjaan di peternakan. Suatu hari aku dan Callum membantu ibu di gudang saat Tante Rose berlari masuk. Ada yang hancurkan kandang ayam, menabrakkan traktor ke sana. Apa? Itu dia. Aku tahu siapa yang melakukannya. Itu Summer. Dialah yang melakukan semua ini. Bukan aku. Aku mencoba menanggung kesalahannya dan bicara padanya, tapi dia tak mendengarkan aku. Rose menatapku seolah aku ini gila. Kau ini pembohong parah. Aku tahu kau yang lakukan ini. Aku punya bukti. Dia mengeluarkan video dan aku merasa seakan sedang dihantam. Itu aku. Aku mengendarai traktor itu, lalu menabrakannya dan mulai tertawa dengan histeris. Tidak, tak mungkin. Aku tak lakukan itu. Summer melakukannya. Summer yang melakukan semua itu. Aku berusaha memperbaikinya supaya Tante Rose bisa maafkan ibu. Tapi Summer kesal padaku dan mulai bertindak lebih berani. Terkadang kutemukan kejahilannya dan memperbaikinya sebelum kau lihat, tapi tak bisa kugagalkan semua. Di titik ini, semua orang menatapku dengan penuh keprihatinan di mata mereka. Sayang, siapa Summer? Summer, adikku yang ibu adopsi. Aku tak melakukannya. Kau tak punya adik? Tunggu, kurasa aku tahu apa yang terjadi. Sekarang semua masuk akal. Diksi, Summer tak nyata. Kau mengarangnya. Itu tak benar, kau mengenalnya. Sebenarnya tidak, aku tak pernah bertemu dengannya. Oh, kasihan sayangku, kau butuh pertolongan. Aku tak gila. Tak apa sayang, tak apa. Ibu dan Tante Rose lalu mengantarkanku ke rumah sakit di mana aku akan diterapi. Callum juga ikut dengan kami dan duduk denganku di ruang tunggu. Aku bahkan tak bisa mempercayai otakku lagi. Aku bahkan tak tahu lagi apa yang nyata. Apa aku juga mengimajinasikanmu, Callum? Tidak, tak begitu. Aku nyata, Dixie. Dan aku akan ada di sini bersamamu di setiap langkah. Tepat saat itu, ibu dan Tante Rose kembali setelah berbicara dengan terapis. Dixie sayang, ibu sangat menyesal tak mendengar kamu dan kebutuhanmu sejak lama sekali. Aku tahu kau selalu ingin punya adik, tapi tak pernah serius menanggapimu. Ini salahku. Andai aku ada untukmu, mendengarkanmu, dan tak terlalu mengontrolmu, dan begitu berjarak denganmu, semuanya mungkin akan berbeda. Tapi sekarang aku janji akan selalu ada di sini bersamamu dan kau akan baik-baik saja. Ibu janji. Bagaimana dengan Summer? Kau tak membutuhkan Summer, kau punya kami. Kami semua. Jadi ini klub rumba. Kenapa orang itu tidak ada di sini? Apa aku salah? Tidak mungkin, aku sudah banyak mencari tahu. Oh, jangan salah paham, aku bukan penguntit, aku cuma melakukan pekerjaanku. Jelas ada yang mencurigakan dalam kasus ini. Mau tahu detailnya? Like dan subscribe ya. Aku Faith McKinnon, putri tunggal detektif swasta. Kedengarannya mungkin keren, tapi ayahku sebenarnya sangat cuek. Mungkin itu sebabnya dia hanya menangani kasus-kasus sepele untuk memenuhi kebutuhan. Aku tidak selalu memperhatikan bisnisnya. Aku lebih fokus belajar supaya masa depan kami lebih cerah. Apa yang kamu katakan, Pak? Ya, aku ikut. Kamu bisa mengandalkanku. Faith, aku baru saja mendapat pekerjaan besar. Seorang pelanggan telah membayarnya dengan sangat mahal untuk menyelidiki kasus ini. Seorang gadis bernama Selena Martinez baru saja mengalami kecelakaan dan jatuh koma. Tetapi tidak ada CCTV di jalan, dan hujan deras menghapus semua jejak. Polisi tidak dapat menemukan bukti apapun, jadi mereka menyimpulkan itu kecelakaan lalu lintas. Tetapi Tuan dan Nyonya Martinez tidak mempercayainya, dan menduga pacarnya, Oscar Davis, terlibat. Jadi mereka harus bergantung pada ayah detektifku. Hahaha, sepertinya orang-orang membutuhkan bantuanku. Aku, McKinnon, bisa memecahkan kasus apapun. Untungnya, kedua anak itu bersekolah di sekolah yang sama denganku. Jadi ayah memintaku untuk mengawasi mereka. Oke, tidak ada yang rumit, jadi aku setuju. Itulah sebabnya aku di sini.
Aku dengar Oscar menyukai rumba dan tidak pernah bolos kelas. Tapi kenapa dia tidak muncul hari ini? Aku sedang melihat sekeliling ketika sebuah tangan menepuk bahuku. Apa yang kamu lakukan? Maaf, aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Ya ampun, apa aku sudah mati? Soalnya aku melihat malaikat. Lihat bulu matanya yang membingkai mata coklat yang indah itu, dan rambut hitam panjangnya yang sangat mudah disentuh. Hei, kau masih bersamaku? Apa kau di sini untuk bergabung dengan guru rumba kita, Putri? Kalau begitu, kau datang ke orang yang tepat. Aku Zen, ketua klub ini. Ya, aku Faith. Aku suka rumba. Nah, bergabung dengan klub ini pasti akan membantuku dengan misiku, bukan? Tapi aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang tarian rumba ini. Astaga, bagaimana mereka bisa menari dengan sepatu hak tinggi seperti itu? Aku mencoba meniru siswa lain, tapi kakiku tidak mau mendengarkan. Membuatku tersandung dan untungnya, Zen menangkapku tepat pada waktunya. Apa kau baik-baik saja? Biar ku tunjukkan dasarnya sebelum kau melukai dirimu sendiri atau orang lain. Lalu Zen membawaku ke samping dan kami mulai menari dengan lengannya melingkari pinggangku. Dengan setiap putaran, aku merasa seperti dia menariku lebih dekat dan lebih dekat lagi dan aku tidak bisa berhenti tersipu. Apa rumba seharusnya selalu seperti itu? Kemudian mata kami bertemu, tatapannya begitu lembut dan mempesona. Dan marah, Zen berhenti di tengah dan wajahnya menjadi gelap. Tepat di pintu ada Oscar. Zen segera menyeretnya keluar. Aku diam-diam mengikuti mereka. Aku melihat mereka bertengkar di sudut. Hentikan aktingmu. Biarkan aku melihat Selena, ku mohon. Kau masih punya nyali meminta untuk bertemu dengan adikku setelah apa yang kau lakukan padanya? Berapa kali aku harus memberitahumu bahwa aku tidak ada hubungannya dengan kecelakaannya? Teruslah berbohong semaumu, tapi aku akan menemukan bukti. Kau akan segera membayar untuk apa yang kau lakukan. Zen, saudara laki-laki Selena? Itu berarti kita berada di perahu yang sama. Penyelidikan bisa berjalan jauh lebih lancar jika aku tahu ini lebih awal. Aku langsung menemui Zen dan berkata, Selena Martinez adalah saudara perempuanmu? Ya, kenapa kau? Aku membantu menyelidiki kecelakaannya. Oh, benarkah? Zen ternyata kooperatif dan membantuku menjawab beberapa pertanyaan untuk penyelidikan. Orang tuaku tidak curiga Oscar ada hubungannya dengan kejadian itu. Dia agak terobsesi dengan Selena kami. Selena sudah menolaknya berkali-kali, tapi Oscar tidak berhenti merindukannya dan akhirnya Selena menyerah. Namun itu hanya memicu perilaku posesifnya. Dia membeli hadiah dan mengatur apa yang dikenakan Selena setiap hari. Dia mengikuti adikku kemana-mana, bahkan ke kamar mandi untuk memastikan dia aman, dan memanjat jendelanya untuk memeriksa tidurnya setiap malam. Astaga, itu gila. Selena lelah dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengannya untuk selamanya. Namun setelah itu dia ditemukan pingsan dalam sebuah kecelakaan. Itu tidak mungkin kebetulan. Aku yakin obsesi Oscar telah berubah menjadi kemarahan. Wah, sungguh tidak mungkin menilai seseorang hanya dari penampilannya. Padahal Oscar terlihat sangat manis. Untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, aku bertanya-tanya tentang Oscar dan Selena. Selena dulunya agak jahat, tetapi sejak dia dan Oscar berpacaran, dia sepertinya orang lain, jauh lebih baik dan ramah menurutku. Ya, mereka sangat manis bersama. Aku kaget saat mendengar dia putus dengannya. Hah? Manis? Apakah mereka membicarakan Oscar yang lain? Aku bahkan mendatangi tetangga Oscar dan menemukan bahwa ibunya adalah kepala asosiasi medis dan farmasi. Yang aku dengar hanyalah hal-hal baik tentangnya. Oh, anak manis itu. Dia selalu berlari keluar untuk membantuku membawa belanjaan. Dia bahkan memberiku nomor teleponnya untuk meneleponnya saat aku butuh bantuan. Oscar anak yang sangat baik. Setiap tahun saat Halloween, dia mendekorasi seluruh rumah hantu untuk anak-anak tetangga. Dan tinggal di sana sampai semua orang yang datang untuk meminta permen pergi dengan sekantong penuh permen. Hal-hal menjadi sangat membingungkan. Sepertinya Zen dan yang lainnya menggambarkan dua orang yang sama sekali berbeda. Kenapa kau mengikutiku? Aku mendongak untuk melihat. Oscar, aku tidak. Aku mencoba lari tapi dia menangkapku. Jangan bohong, aku tahu kenapa kau di sini dan aku ingin bekerja sama. Karena aku juga ingin semua ini cepat berakhir. Baru setelah itu aku bisa bertemu Selena lagi. Baiklah, aku harus memberinya kesempatan yang adil dan membuat penilaianku sendiri tentang pria ini. Dan aku juga sangat ingin mendengar cerita dari sudut pandangnya. Dulu aku cukup sering diganggu sampai Selena mulai membelaku. Dia benar-benar satria berbaju zirah berkilauku. Dan saat itulah aku tahu aku telah jatuh cinta padanya. Dan dia benar-benar menyukaiku. Saat itulah dia kerja amal bersamaku untuk pertama kalinya. Dan kami kebetulan bertemu di klub rumba dan menjadi pasangan. Kami bahagia dan saling mencintai. Selena bahkan membelikanku hadiah dan merencanakan kencan kejutan. Semuanya baik-baik saja, bahkan luar biasa. Tapi tiba-tiba dia putus denganku, lalu mengalami kecelakaan. Aku hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Pria ini tampak sangat tulus, bahkan agak konyol. Dia tidak mungkin menjadi orang yang bisa merencanakan rencana penuh kebencian, ya kan? Tapi kenapa tidak ada yang cocok dengan apa yang dikatakan Zen sebelumnya? Salah satu dari mereka pasti berbohong. Tapi siapa? Keadaan menjadi membingungkan. Namun malam itu, saat aku tiba di rumah, ayahku memberitahuku bahwa ia menemukan kamera dashboard dari mobil lain yang merekam momen saat mobil Oscar menabrak mobil Selena. Kasus ditutup. Siapa sangka kasus senilai $15.000 seperti ini bisa diselesaikan dengan mudah. Aku benar-benar jenius. Hahaha. Dengan kecepatan seperti ini, aku akan menjadi jutawan sebelum kalian menyadarinya. Hah? Cuma itu? Tidak. Ada yang tidak beres di sini.
Naluriku mengatakan bahwa Oscar si polos itu tidak mungkin menjadi dalang yang licik dan kejam di balik semua ini. Keesokan paginya aku dikejutkan oleh kegembiraan ayah yang keras. Aku jadi berita utama, sayang. Ternyata video itu menyebar seperti api di berita. Namun bukan itu saja, bagian lain dari cerita itu juga terungkap. Oscar, putra Dr. Davis, mencintai Selena Martinez tetapi ditolak. Jadi ia mengancam akan memberitahu ibunya untuk membatalkan lisensi kedokteran baru mereka. Selena masih menolaknya, sehingga keluarganya kehilangan izin obat dan mengalami kerugian besar. Sementara itu, Oscar menjadi sangat marah sehingga menyebabkan kecelakaan itu. Jadi ada konflik keluarga juga yang terlibat. Bukan hanya kisah cinta remaja. Melihat banyaknya komentar marah, aku sangat khawatir sehingga aku segera berlari ke klub rumba untuk mencari Oscar. Di sana aku menemukan Zen mencengkram kerah Oscar. Aku selalu tahu itu kamu. Bagaimana kamu akan menyangkanya sekarang? Tunggu, berhenti! Melihatku, Zen mengendurkan tinjunya. Kamu akan membayar untuk ini. Aku bersumpah aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu dari mana video itu berasal. Tolong bantu aku. Aku juga merasa semuanya tidak semudah itu. Jadi aku pulang untuk memeriksa video itu lagi. Akhirnya aku menemukan sesuatu yang janggal. Jika benturan terjadi pada sudut itu, lengan kiri Selena pasti terluka. Tetapi tidak demikian menurut catatan rumah sakit. Ayah, sepertinya video kecelakaan itu dibuat-buat. Kita perlu memastikan kondisi Selena sebelum mengambil kesimpulan. Ya, kasus ini sudah ditutup. Keluarga Martinez memintaku untuk menyelesaikannya segera setelah bukti ditemukan. Kenapa terburu-buru? Mereka menghabiskan banyak uang tetapi tidak menginginkan penyelidikan menyeluruh? Keesokan harinya aku memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Aku menyamar sebagai perawat untuk menyelinap ke rumah sakit. Tetapi kamar Selena dijaga ketat. Aku harus mencari jalan masuk lain. Hah? Itu Zen? Kemudian dia melihatku dan langsung menyeretku ke sudut, memberi isyarat agar aku tetap diam. Hati-hati atau mereka akan melihatmu. Apa yang kamu lakukan menyelinap? Aku takut orang tuaku melakukan sesuatu yang mencurigakan. Coba jelaskan. Aku dengar mereka bicara dengan pers untuk terus mengunggah artikel yang mencemarkan nama baik keluarga Oscar dan bahkan menyebut sesuatu tentang balas dendam. Jadi kamu mengikuti mereka ke sini? Tiba-tiba aku dilarang menemui Selena karena dokter bilang dia butuh kedamaian mutlak untuk sembuh. Tetapi rasanya lebih seperti orang tuaku tidak ingin aku bicara padanya. Kalau dipikir-pikir, mereka juga yang membuatku mencurigai Oscar sejak awal. Itulah yang kupikirkan. Tapi kenapa aku harus percaya padamu ketika kau telah mengatakan hal-hal buruk tentang Oscar? Mungkin kau bekerja dengan mereka. Semester lalu aku belajar di luar negeri. Saat itulah Selena dan Oscar mulai pacaran. Semua hal yang aku ketahui tentang mereka diceritakan oleh orang tuaku. Sebenarnya, percaya atau tidak, aku akan mencari tahu kebenarannya dengan atau tanpa bantuanmu. Melihat sikapnya yang penuh tekad, hatiku sedikit melunak. Jika memang benar orang tuamu merencanakan sesuatu yang buruk, kamu masih bersedia membongkarnya? Jika benar apa yang mereka lakukan itu salah, aku perlu tahu alasannya. Tepat pada saat itu aku mendapat telepon dari ayah. Bagus sekali, Faith, kamu benar. Video itu direkayasa. Aku percaya padamu, Zain. 3 hari kemudian dilaporkan bahwa ibu Oscar mengundurkan diri karena skandal baru-baru ini. Kemudian ayah muncul dengan setelan jas yang sangat rapi. Sebaiknya kau bersiap-siap, nak. Keluarga Martinez mengundang kita makan malam untuk merayakan penyelesaian kasus ini. Kurasa mereka akan memberikan bonus di atas jumlah awal. Ayahku benar-benar hebat, bukan? Baiklah, saatnya memecahkan kasus ini. Saat makan malam, semua orang tampak sangat bahagia, terutama Tuan Martinez. Terima kasih banyak telah memberi kami penyelesaian yang kami butuhkan atas kecelakaan putri kami. Tidak, aku yang harus berterima kasih karena kau telah memberiku kasus besar. Sekarang orang-orang akan mengantri agar aku memecahkan kasus mereka. Mereka terus bersulang tertawa dan berbicara dengan gembira seperti dua sahabat lama. Kemudian Nyonya Martinez pergi untuk mengambil lebih banyak makanan untuk mereka. Aku menoleh dan melihat Zen tampak agak sedih. Aku tidak menyangka Dr. Davis bisa bersikap serendah hati ini. Dia pantas menerimanya. Beraninya dia mengatakan obat kami kualitasnya jelek dan menolak lisensi. Dia hampir saja menghancurkan rencana kami untuk menghasilkan banyak uang. Sungguh tidak masuk akal. Untungnya kami cukup cerdik untuk membuat kecelakaan palsu untuk menjebak putranya. Mendengar itu, Nyonya Martinez segera berlari untuk menutupi mulut suaminya, tetapi tidak sempat. Aha, jadi kamu mengakui semuanya. Aku merekam semuanya. Ini akan menjadi bukti untuk mengungkapmu di pengadilan. Kami tidak mengakui apapun. Periksa rekamanmu. Saat aku menyalakannya, semuanya statis. Kami tidak dapat mendengar apapun. Sayangnya untukmu, ini adalah ruang bisnis keluarga, dilengkapi dengan pengacau sinyal dan perangkat anti penyadapan. Jadi kamu tidak punya bukti. Bu, hentikan. Saat itu juga Oscar masuk dengan Selena di kursi roda. Kenapa kamu di sini? Kamu seharusnya berada di rumah sakit untuk istirahat. Semua berkat ibuku. Dia kenal seseorang di rumah sakit dan bisa membantu Selena keluar. Atau berapa lama kamu berencana untuk mengurungnya? Ternyata Selena sudah bangun seminggu yang lalu, tapi orang tuanya merahasiakannya. Itu sebabnya Zen tidak diizinkan mengunjunginya karena takut semuanya akan terbongkar. Bu, itu tidak cukup untukmu. Awalnya ibu memintaku untuk mengejar Oscar agar bisa dekat dengan ibunya. Tapi ketika rencana itu tidak berhasil, ibu memaksaku untuk putus dengannya.
Tapi aku sudah benar-benar jatuh cinta pada Oscar. Hatiku hancur saat melakukannya. Malam itu aku mengemudi dalam keadaan benar-benar stres dan menabrak pohon. Tapi siapa sangka orang tuaku yang kejam akan menggunakan kecelakaan putri mereka sebagai alasan untuk menjebak Oscar dan keluarganya. Oh sayang, kamu mengatakan ini karena kamu belum sembuh? Tidak, kami semua tahu apa yang kamu lakukan. Akui saja, Oscar dan ibunya adalah orang baik yang tidak pantas menerima semua ini. Aku mencintai kalian, itu sebabnya aku harus memperbaikinya. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Semua yang kami lakukan untukmu. Tapi itu tidak penting. Pengadilan butuh bukti konkret, bukan sekedar kata-kata seorang gadis. Aku benar-benar kecewa dengan kalian. Aku berharap kalian mau maju dan bertanggung jawab. Kalian bisa saja mendapat pengurangan hukuman, tapi kurasa sekarang kita harus menyerahkan bukti yang sebenarnya. Aku mengangkat video pengakuan orang yang disewa oleh orang tua Selena untuk memalsukan kamera dashboard. Pada titik ini, Nyonya Martinez berlutut terisak-isak dengan dramatis. Aku membayarmu untuk menemukan bukti terhadap keluarga Davis, bukan melawan kami. Maaf, tapi kami menolak menerima uangmu. Kami tidak bekerja untukmu, kami bekerja untuk keadilan. Tak lama kemudian, Tuan dan Nyonya Martinez menghadapi pengadilan atas rencana mereka, dan nama keluarga Davis dibersihkan. Setelah vonis dijatuhkan, Ibu Oscar mendatangiku dan ayahku. Terima kasih banyak telah memperjuangkan kebenaran. Kalian selamatkan reputasi keluarga kami. Masyarakat kita butuh lebih banyak orang yang bekerja dan hidup untuk kebenaran sepertimu. Aku berhutang semuanya pada Fate. Segalanya tidak akan berjalan seperti ini tanpa rencana induknya. Mulai dari pengunduran diri palsu hingga pelarian Selena dari rumah sakit dan bahkan mengatur sandiwara untuk mengungkap keluarga Martinez. Memang benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Dia akan melampaui keahlianku. Aku akan membiarkanmu menyimpan ini selama beberapa tahun lagi. Memang benar bahwa aku sebelumnya tidak tertarik dengan pekerjaan ayahku. Tapi kasus ini membuatku menyadari hasratku untuk memecahkan kejahatan. Jadi kita lihat saja nanti. Sekarang semua hal gila itu akhirnya beres. Oscar dan Selena kembali bersama setelah semua yang telah mereka lalui. Mereka pantas untuk bahagia bersama. Apakah ini hanya aku atau kisah mereka benar-benar mirip dengan Romeo dan Juliet? Kecuali pada akhirnya mereka bahagia bersama. Tiba-tiba Zen berjalan di belakangku. Mau berdansa? Kau yakin? Kaulah yang mengatakan aku berbahaya bagi diriku sendiri dan orang lain. Kalau begitu itu resiko yang bersedia aku ambil. Jam-jam lama bermalas-malasan di kelas akhirnya berakhir. Saatnya pulang dan bersantai. Hah? Apakah preman itu mengancam seorang gadis? Mengganggu yang lemah? Pengecut sekali. Ups, dia melihatku. Sekarang mereka semua menatapku. Sebagai seorang ahli Muay Thai, aku pasti akan berlari secepat yang aku bisa dari bahaya. Itu bukan aku. Kakiku punya pikirannya sendiri. Lagi pula, aku tidak punya peluang melawan orang-orang besar dan menakutkan itu. Aku mungkin akan terluka jika coba membantu. Lalu dia akan memanggilku idiot yang payah. Namun sebagian diriku masih berharap aku bisa melakukan sesuatu. Saat aku sedang merenung dari jauh, seorang pria menyerang mereka entah dari mana, lalu menjatuhkan mereka semua. Sepertinya dia tahu seni bela diri, seperti aku. Ngomong-ngomong, aku Jamie, dan ceritaku benar-benar normal. Jangan lupa klik like dan subscribe. Aku tidak menyangka akan melihat ayahku pulang sepagi ini. Sayang, kamu sudah kembali. Bagaimana harimu? Hai ayah, semuanya baik-baik saja. Hanya aku dan ayah sejak ibuku meninggal saat aku masih kecil. Dia ayah terbaik yang bisa kuharapkan, tapi dia dijauhi oleh seluruh kota ini. Dia salah satu petugas pemadam kebakaran yang melaporkan kecelakaan kebakaran tragis sekitar setahun yang lalu. Mereka berhasil menyelamatkan banyak nyawa, tetapi sayangnya ada korban jiwa. Setelah itu, pemadam kebakaran menjadi kambing hitam kota hanya karena mereka tidak bisa menyelamatkan semua orang. Namun, aku bisa melihat lebih jelas daripada siapapun seberapa besar pengorbanan ayahku. Dia selalu menutupi lengan kirinya dan menyuruhku tidak memberitahu siapapun tentang itu. Dianggap itu bagian pekerjaannya, dan masih merasa bersalah tentang tragedi itu. Yang lebih penting, dia mengajariku untuk bersedia membantu orang lain apapun yang terjadi. Jamie kecil mendengarkannya dan selalu membantu. Tapi sekeras apapun kami berusaha, kami masih harus menanggung omong kosong penduduk kota akan bisa seharusnya. Jadi sekarang aku hidup dengan aturanku sendiri. Jangan jadi pahlawan. Hey, itu membantu karakter Jesse Eisenberg bertahan hidup di dunia zombie. Jadi itu pasti akan membantuku menjalani hidup. Jadi gadis kecil yang bahagia itu sekarang memiliki wajah cemberut permanen seperti baju besinya. Berkat penampilan luarku yang tangguh, tidak seorang pun akan berkelahi denganku atau berbicara buruk tentangku. Setidaknya tidak di depanku. Efek sampingnya termasuk tidak punya teman, ditindas oleh guru, dan diabaikan hampir sepanjang waktu. Kalian tahu sikap dingin yang biasa. Keesokan harinya, aku menikmati hari yang membosankan saat aku tiba-tiba dipanggil ke kantor kepala sekolah karena membuli sesama SMA. Apa? Ternyata gadis yang dalam kesulitan kemarin, Betty, melaporkan semua kepada kepala sekolah sambil dengan mudah menempatkanku di geng itu. Aku mencoba membela diriku sendiri, tapi usahaku tampak sia-sia. Ya, aku tidak terlalu kaget. Seperti ayah, seperti anak. Aku benar-benar khawatir dengan keselamatan murid-muridku, terutama karena akhir-akhir ini kekerasan jalanan merajalela di daerah ini. Perilaku buruk seperti itu bahkan lebih serius jika dilakukan olehmu daripada orang-orang tolol itu. Ya Tuhan, aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepala siapapun. Dia jelas menyalahkanku hanya karena aku tidak membantu.
Tapi mengatakan kebenaran sama dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Aku yakin hukuman yang tepat untukmu adalah skorsing langsung selama 2 minggu. Tidak, Pak. Aku tidak bisa menjadi kaki tangan mereka karena aku akan mendirikan klub bela diri untuk anak perempuan. Sama sepertimu, aku sangat khawatir tentang banyak serangan baru-baru ini. Oleh karena itu, aku ingin membantu mereka bersiap. Aku mencoba merekrut Betty, tapi dia dikelilingi oleh begitu banyak dari mereka, sementara aku sendirian. Itu seperti perang melawan kekalahan. Aku benar-benar melarikan diri hingga aku bisa melaporkannya kepadamu. Betty pasti salah mengira aku salah satu dari mereka. Pidatoku yang tidak jelas itu berlangsung cukup lama sebelum akhirnya dia membiarkanku pergi. Aku harus menggertak untuk menjawab banyak pertanyaannya. Di mana klub itu diadakan? Kapan? Berapa banyak anggotanya? Dan karena dia bilang dia akan datang sesekali, aku benar-benar harus membuat klub bela diri dan mulai merekrut siswa. Hari pertama klub itu hanya beberapa gadis yang datang. Baiklah, aku tidak begitu peduli dengan hal ini. Itu hanya alasan bagiku untuk dibebaskan. Aku meraih 2 gadis yang paling tinggi, lalu meminta mereka memperagakan gerakan sehingga yang lain bisa mengikutinya. Saat penyerang menyerang, silangkan pergelangan tanganmu untuk menjepit lengannya. Lompat dan boom. Boom. Iya. Boom. Apa aku melakukannya dengan benar, Jamie? Iya. Itu dia. Jangan malas, oke? Kemudian aku kembali menggulir ponselku dan melihat bahwa Betty telah mengumumkan kejadian itu ke publik. Bahkan seseorang yang acuh tak acuh sepertiku bisa melihat betapa banyak simpati dan perhatian yang didapat Betty setelah itu. Pengaruh ceritanya melampaui internet ketika sekolah kami meluncurkan kampanye dilarang membuli dan memilihnya sebagai juru bicara. Namun mereka hanya dapat mengusulkan tindakan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak efektif, seperti selalu berpergian dalam kelompok, membawa pisau saku atau semprotan merica, atau mengalah agar tidak mengalami cedera serius. Tidak ada yang benar-benar membantu, dan lebih banyak siswa jadi korban. Beberapa hari kemudian, tepat sebelum kelas bahasa Inggris, aku melihat cowok ganteng hari itu. Dia adalah Aaron dan pindahan dari sekolah lain di daerah itu. Kalau dipikir-pikir, dia cukup menarik perhatian yang membuat para gadis menjadi marah. Apa kamu punya pacar? Seperti apa tipemu? Seksi, keren, kutu buku. Aku tahu, baik dan manis. Ya. Oh, Pak Bernardi ada di sini. Seperti biasa, Pak Bernardi memulai pelajaran dengan kuis dadakan. Topik hari ini adalah Hamlet. Oke, aku tahu yang ini. Tentang apa drama itu, Teddy? Seorang pria bernama Hamlet. Bagus, nilai plus. Ada ide lain, Jamie? Drama itu berhasil di banyak level. Tentang konflik keluarga Pangeran Hamlet, politik mereka, bagaimana dia tidak bisa memutuskan tentang tugas, kode moral, dan... Berhenti. F, kamu terlalu banyak menafsirkannya. Iya, seharusnya aku sudah menduganya. Kamu payah. Apa katamu, Aaron Taylor? Aku bilang, aduh, payah. Wah, cowok ini tidak cuma ganteng saja. Saat kelas selesai, aku datang berterima kasih padanya dan bahkan mendapat sosial medianya. Dia cowok yang sangat tampan dengan suara malaikat yang membelaku. Kurasa aku mendapat, ya, kamu tahu. Mari kita lihat apa yang dikatakan sosial media tentang tipenya. Oh, Betty tampaknya semakin mendapat dukungan ya. Kurasa orang-orang lebih bersimpati pada bunga-bunga kecil yang lembut seperti dia. Wow, bagus. Aku tidak punya kesempatan saat itu. Tiba-tiba, aku mendengar keributan di luar, lalu mengintip keluar dan melihat ayahku berurusan dengan tetangga yang kasar. Astaga, aku tidak tahan lagi hidup seperti keset lokal. Kalau begitu, aku harus berubah dulu. Aku bisa seperti dia. Baiklah, mulai hari ini, panggil aku Jamie yang mungil. Aku akan mencari cara, tapi hidupku pasti akan berbeda. Aaron, pacarmu akan datang. Aku pasti butuh penampilan baru yang sesuai dengan kepribadianku yang baru. Buku harian putri akan menjadi tutorial yang sempurna. Pertama, aku harus terlihat seperti seorang putri. Jadi aku mengganti sepatu kets, hoodie, dan kaos oblongku dengan sepatu hak tinggi, rok pendek, dan semua barang berwarna merah muda dan berkilauan. Tentu saja aksesori yang lucu adalah keharusan. Ting! Tapi bohong jika aku bilang gaya baru ini nyaman. Pagi ini rambutku yang panjang tersangkut di gantungan kunci di ranselku. Tidak mungkin untuk mengurainya, jadi aku harus memotong sebagian rambut. Kalian tahu apa yang mereka bilang? Rasa sakit adalah keindahan. Aku pergi ke sekolah dengan gaya baruku, dan saat aku menginjakkan kaki di gedung, orang-orang menatapku seperti aku alien. Lalu ejekan pun dimulai. Lihat siapa yang bicara. Terakhir kali aku melihat semua sepertimu, aku tersipu. Astaga, itu tidak seperti wanita. Jadi aku memutuskan mengubah nada bicaraku agar terdengar anggun dan bahkan belajar cara duduk, berdiri dan mengambil barang yang terjatuh dengan elegan. Salam Nyonya Allen, bisakah aku minta kentang tumbuk dan kacang-kacangan? Apa? Bicara lebih keras, nona muda. Maaf, bisa seseorang menjadi boneka dan membantu tolong? Tapi mereka menatapku dengan pandangan menghakimi. Tetap tenang, seorang wanita tidak panik. Aku perlahan duduk dengan tenang, tapi seseorang telah mengambil nampanku. Aaron, dia sangat cepat. Menjadi gadis cantik yang tidak berdaya tentu menyenangkan. Jamie, kamu kelihatan beda. Aku memang selalu kelihatan seperti ini, konyol. Sejak saat itu, kami mulai makan siang bersama. Aku merasa aman di dekatnya karena dia baru di sini dan tidak tahu tentang masa laluku. Kami perlahan menjadi dekat karena kami punya banyak kesamaan, seperti bela diri. Aku benar-benar ingin menunjukkan sisi culunku, tapi harus menahan diri. Tetap saja itu tidak berarti dia terbiasa dengan diriku yang sekarang. Seperti dia tidak akan mengerti bahwa aku mencoba makan dengan anggun. Kamu makannya lambat atau hanya pilih-pilih? Berikan padaku. Aku menyimpannya untuk terakhir.
Dia juga sering membawakanku permen madu dan lemon. Manis. Tapi itu karena dia pikir suaraku yang pelan berasal dari sakit tenggorokan. Eren, aku mencarimu kemana-mana. Ayo, aku mau menunjukkan sesuatu yang keren. Kita sedang mengerjakan sesuatu. Kenapa kamu selalu bersamanya? Biar ku beritahu. Ayahnya, kemarilah, kau harus melihat ini. Apa ini? Bunga. Ya, bunga. Bukankah cantik? Kau aneh, seperti dalam arti yang baik, tapi aneh. Apakah mencoba menyembunyikan rahasia yang menggemparkan seperti dirimu yang sebenarnya? Apa aku salah? Tak mungkin. Apalagi yang bisa aku lakukan selain menjadi diriku sendiri? Kau terlalu banyak menonton film. Untuk menjaga penampilanku yang cantik, aku seharusnya tidak datang ke klub bertarung terlalu sering. Karena kepala sekolah tidak lagi mengawasiku, aku tidak datang ke sana selama 2 minggu terakhir. Sementara itu aku coba bicara dengan Eren lebih sering. Dia sangat baik, agak terlalu baik. Seperti dia benar-benar senang membantu orang lain. Hari ini, meskipun kami seharusnya berjalan pulang bersama, Eren membatalkannya pada menit terakhir karena... Maaf sekali, Betty butuh seseorang untuk mengantarnya pulang, dan hari ini tidak ada teman-temannya yang bisa. Bagaimana kamu selalu bersemangat membantu orang? Entahlah, kurasa itu menyenangkan. Apa kamu tidak takut kebaikanmu akan dianggap remeh? Atau membuatmu mendapat masalah suatu hari nanti? Seperti, baiklah, lupakan saja, bersenang-senanglah. Aku akan menebusnya, sampai jumpa. Aku baik-baik saja dengan itu, hanya saja itu menyakitkan karena itu Betty. Sebenarnya Eren tidak akan berpikir 2 kali untuk membantu orang yang sama sekali tidak dikenal, apalagi teman sekelas. Apakah aku sedikit istimewa di matanya? Aku ingin jujur padanya, tetapi aku takut itu hanya akan membuatnya tidak mempercayaiku dan meninggalkanku seperti orang lain. Neraka yang tidak pasti ini membuatku gila. Aku akan mengajaknya keluar untuk menyelesaikan masalah. Hanya pesan teks bodoh dari klub bela diri. Hapus. Dia bilang iya. Itu pertanda baik. Hari Minggu tiba dan setelah kami membeli tiket, kami melihat seorang gadis berjuang dengan lusinan kantong belanjaan. Oh, itu Puja dari sekolah. Eren bergegas membantu membawa tas. Kami punya waktu sebelum film dimulai. Kami mengantarnya pulang dan tahu bahwa dia menjadi sukarelawan di dapur umum untuk para tunawisma. Terima kasih banyak. Kalian berdua ada di sini. Mau bergabung dengan kami? Kami selalu butuh bantuan di sini. Apa, tenaga kerja gratis? Tentu saja tidak masalah. Kita kan sudah beli tiket nonton, Eren. Tapi kurasa belum terlambat untuk mengubah rencanamu. Aku harus segera menariknya ke samping. Eren, bagaimana kalau mereka menahan kita di sini sampai larut malam? Kalau tidak, kita akan dimarahi. Dan kalau kita pergi, mereka akan punya hal lain untuk dikatakan. Entahlah, mungkin ini bukan ide yang bagus. Ayolah, rumit sekali. Katakan saja kau tak ingin membantu. Jangan konyol, ini kencan kita dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku konyol? Oke, tapi setidaknya aku tidak egois dan sombong. Kau tidak mau memberi makan tunawisma? Aku tetap di sini dan membantu mereka. Kau boleh pergi. Hei, ada apa denganmu? Jangan berpikir kau lebih baik karena kau membantu semua orang yang kau lihat. Oh, jadi sekarang kita saling jujur? Baiklah, giliranku. Aku tidak mendengarkan apa yang dikatakan semua orang tentangmu dan tetap menjadi temanmu. Ternyata mereka benar, seperti ayah, seperti anak. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu segalanya? Ya, aku tidak bodoh, itu belum semuanya. Sekarang akhirnya aku percaya ayahku meninggal dalam kebakaran itu karena kecerobohan ayahmu. Kemudian dia pergi dengan marah, meninggalkanku tercengang. Aku bisa melihat dia menyingsingkan dengan bajunya dan mulai bekerja dengan gembira. Sementara aku ditinggalkan di sini dengan hati yang hancur. Hei, ada apa denganmu? Jangan berpikir kau lebih baik karena kau menolong semua orang yang kau lihat. Oh, jadi sekarang kita harus jujur? Baiklah, giliranku. Aku tidak mendengarkan apa yang dikatakan semua orang tentangmu dan tetap menjadi temanmu. Ternyata mereka benar juga, seperti ayah, seperti anak. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu segalanya? Ya, aku tidak bodoh. Itu belum semuanya. Sekarang akhirnya aku percaya ayahku meninggal dalam kebakaran itu karena kecerobohan ayahmu. Ayahnya termasuk di antara korban dalam kebakaran itu? Kakiku tidak bisa bergerak dan otot-ototku menegang karena syok untuk beberapa saat sebelum aku bisa menyeret hatiku yang berat dan pikiran-pikirannya hancur ke tempat lain. Aku turut berduka atas ayahnya, tapi aku juga merasakan sakit. Bukan hanya karena cowok yang kusukai bersikap kejam padaku, tetapi juga karena ternyata dia tidak berbeda dari orang lain. Hancur, tanpa sadar aku membawa diriku ke gimnasium. Tunggu, klub bela diri? Mereka masih berlatih? Wah, sudah bekerja keras, luar biasa. Diam, kenapa kau ada di sini? Kemudian pemberontakan mereka dimulai. Sudahlah, berhenti saja, kami di sini bukan untuk menghiburmu. Perilakumu yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab sudah cukup menjelaskan. Kau bahkan tidak tahu kenapa kami perlu belajar cara membela diri. Kau tidak pernah peduli pada kami sejak awal. Jangan repot-repot berpura-pura peduli. Pergi sana. Oke, baiklah. Aku tidak akan tinggal di tempat yang tidak kuinginkan. Dah. Akhirnya sampai di rumah, aku akan langsung membawa wajah cemberutku ke kamar, tapi tidak bisa menyembunyikannya dari ayah. Sayang, kenapa wajahmu muram? Bagaimana kau bisa begitu ceria sepanjang waktu? Hidup itu indah dan kita bisa melihatnya setiap hari, bukan? Aku benci itu. Aku benci melihatmu disalahkan saat tidak melakukan apapun kecuali perbuatan baik. Bagaimana semua orang mengejek kita. Tapi yang terpenting, aku benci bagaimana kamu selalu memiliki senyum riang meskipun orang-orang memperlakukanmu seperti bahan lelucon. Aku benci mencoba menjadi pahlawan seperti yang kamu katakan. Tapi aku juga tidak tahan berpura-pura lemah. Aku benci semuanya. Sayang, mereka mungkin berpikir yang terburuk tentang kita.
Tapi itu tidak berarti kita harus begitu pesimis dan acuh tak acuh. Kalau begitu kita tidak lebih baik dari mereka. Kau tidak dapat mengubah cara orang melihatmu atau menjadi siapapun selain dirimu. Mungkin suatu hari kita dapat mewujudkan sesuatu yang baik bagi alam semesta. Tapi pertama-tama kita harus menjadi orang baik. Kata-katanya benar-benar membangunkan sesuatu dalam diriku. Apakah aku salah tentang semuanya selama ini? Pada hari-hari berikutnya, Eren dan aku bertemu satu sama lain beberapa kali, tetapi kami berdua menghindari kontak mata. Itu jalan buntu. Tapi cowok bukanlah masalah terbesarku. Sekarang aku ingin membalik naskah dan memulai lagi semuanya. Tapi dari mana? Aku tahu. Tapi wow, semua orang langsung menyiapkan obor dan garpu rumput mereka saat melihatku. Selamat siang semuanya. Apa yang kalian katakan kemarin membuatku banyak berpikir. Dan aku minta maaf, aku ingin membantu. Sungguh, tentu saja jika kalian menginginkanku. Ayolah, aku sudah di bawah. Beri aku kesempatan untuk naik ya. Tidak ada ruginya bagi kalian. Mereka tampak yakin, jadi aku langsung mulai bekerja. Apa? Kamu sudah takut? Aku hanya mengayunkan lenganku. Sepertinya apa yang telah mereka latih tidak berhasil. Jadi kuputuskan menempatkan mereka pada regimen peningkatan kekuatan di samping sesi 1 lawan 1 denganku. Selain itu, aku membangun profil setiap anggota yang merinci kelemahan mereka dan bagian mana yang harus mereka tingkatkan. Kebanyakan dari kami tidak tinggi atau atletis. Bagaimana kalau menunjukkan cara menggunakan senjata? Seperti pisau lipat, uncaku, dan kapak. Serius? Maaf, tapi senjata hanya sehebat wanita yang menggunakannya. Kalian kemungkinan besar akan melukai diri sendiri jika membawa senjata. Jadi, aku punya ide untuk mengajari mereka bela diri menggunakan barang-barang yang sudah dikenal seperti ransel, pena, dan sepatu hak tinggi. Dan penampilan ini sebenarnya aku ingin menyingkirkannya. Tapi aku memutuskan untuk meneruskannya, karena ini yang dikenakan kebanyakan gadis. Ini menunjukkan mereka cara melindungi mereka sendiri dalam situasi yang paling tidak terduga. Bahaya tidak akan menunggu kalian berganti pakaian yang pantas. Selain itu, aku benar-benar menyukai penampilan ini. Kemudian lebih banyak siswa bergabung dengan klub kami. Aku melihat wibu, kutu buku, cewek punk, dan bahkan pemandu sorak populer. Apa yang membawa mereka ke sini? Hazel pernah mengatakan bahwa mereka semua punya alasan untuk belajar bela diri. Jadi aku memutuskan mengajari semua orang satu hari. Baiklah, tidak ada latihan hari ini. Aku ingin klub ini tidak hanya memberdayakan kita secara fisik, tetapi juga jadi tempat yang aman untuk kalian tahu, bicara tentang diri kita dan masalah kita. Oke, siapa yang mau duluan? Aku mencairkan suasana dengan cerita semua hal yang salah dalam hidupku. Kenapa mukaku sangat menyebalkan. Dan semua hal yang tidak benar tentang keluargaku yang sering dikatakan orang. Anak-anak perempuan itu tampak bingung. Lalu mulai ikut dalam pembicaraan. Ya, bagiku ibuku yang salah. Dia baru saja cerai dan sekarang dia melakukan hal-hal yang benar-benar aneh. Seperti sedang krisis parubaya. Maksudku dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Tapi aku masih sangat marah dengan caranya menangani berbagai hal. Jadi terapisku bilang aku harus melakukan aktivitas fisik untuk mengatasi masalah kemarahanku. Sejauh ini, itu berhasil. Aku juga merasa tidak berdaya di rumah. Jadi aku pikir belajar cara berkelahi akan memberiku kekuatan yang aku butuhkan untuk melawan ayah tiriku. Iya, aku juga sering merasa tidak berdaya sebelumnya. Seperti saat aku melaporkan penguntitku ke polisi dan mereka berkata tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi berarti dengan kalian membuatku merasa kuat dan percaya diri. Tak peduli seberapa brutalnya itu. Benar sekali, dengan apa yang kita pelajari di sini, aku merasa suatu hari kita berdua bisa menguntit balik penguntit kita. Astaga, aku hanya ingin memanfaatkan gadis-gadis malang ini di awal untuk menghindari masalah dan hampir meninggalkan mereka. Apa yang aku pikirkan selama ini? Dan sejak saat itu, mereka semua menjadi lebih kuat dan tampak lebih percaya diri melalui setiap pelajaran. Setiap gadis memiliki memar, tetapi senyum paling cerah selalu ada di wajah mereka. Kami pasti terlihat seperti penjahat paling bahagia. Suatu hari ketika aku sedang menikmati makananku, Betty datang dan berkata ingin bicara denganku secara pribadi. Aku mengesampingkan perbedaan kami, tapi kemudian dia mengatakan ini. Aku akan langsung ke intinya. Klub kecil milikmu yang penuh kekerasan semakin populer dan mengalihkan perhatian orang dari apa yang benar-benar penting. Kampanyeku. Aku tidak mengerti, kita ada di tempat yang sama sekali berbeda. Aku tidak ada hubungannya dengan kampanyemu. Kamu tahu apa yang aku bicarakan? Yang dipedulikan semua orang sekarang adalah klub pertarungan gadismu. Aku hanya khawatir kamu menanamkan benih kekerasan di benak siswa lain. Itu saja. Astaga, aku tidak perlu menjelaskan kepada semua orang apa yang aku lakukan. Jika kamu khawatir tidak ada yang peduli denganmu lagi, mungkin saja mereka sudah lelah dengan kisah sedihmu dan tindakan anti-bullying yang tidak berguna. Kau membuang-buang waktuku. Tapi aku tidak dapat mengantisipasi bencana terjadi malam itu juga. Ada orang lain yang terlibat hari itu, tapi aku ragu untuk menunjukkannya karena aku takut akan pembalasannya. Namun cinta dan dukunganmu memberiku kekuatan untuk melakukan hal yang benar. Gadis itu tidak lain adalah Jamie. Dia bahkan terang-terangan berbohong kepada kepala sekolah bahwa dia memiliki klub bela diri. Tapi mereka tidak lebih dari sekelompok preman yang menyamar. Aku benar-benar takut untuk diriku sendiri dan semua orang di sekolah ini. Anggota klub berada di pihakku. Namun, kebanyakan orang memilih untuk mempercayai Betty, termasuk para guru. Jadi mereka menutup kelompok kami. Apa aku sudah di jalur yang benar? Atau haruskah aku kembali ke kehidupan lamaku yang tenang?
Keesokan harinya seluruh klub datang untuk menghiburku. Jangan menangis karena ini sudah berakhir. Tersenyumlah karena ini sudah terjadi. Lupakan saja dia sudah menyuruh pasukan Simsnya berperang dengan tim Betty. Tapi dari lubuk hati kami, terima kasih. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa kalian. Ini salahku, klub ditutup. Jamie, kami menjadi pejuang berkatmu. Kau pejuang sejati. Aku sedang berjalan pulang, merasa jauh lebih baik daripada kemarin ketika aku melihat orang terakhir yang ingin kulihat. Betty, yang sedang bersama pengganggunya. Betty, kau baik-baik saja? Tampaknya lebih baik. Lihat, aku bersama teman-temanku. Apa? Bukankah orang-orang ini memukulmu? Kita sudah berdamai, sahabat seumur hidup. Kan teman-teman? Kau terlalu banyak bicara. Sekarang apa? Apa masalahnya? Aaron datang entah dari mana dan menarikku keluar. Kemudian mereka mencoba untuk berkelahi dengannya, tapi Betty mencegahnya. Kemudian kami berjalan bersama tanpa sepatah kata pun terucap. Ketika ucapan terima kasih sudah hampir terucap, dia sudah pergi ke arah lain. Kemudian pada hari itu aku mengetahui bahwa Betty berhutang uang pada mereka dan hampir tidak dapat membayarnya. Oleh karena itu mereka mengintimidasinya. Sekarang setelah masalah itu selesai, mereka kembali berteman. Persahabatan mereka membuatku menangis. Aku tidak perlu repot-repot dengan itu karena aku sudah tahu Betty tidak sepenuhnya murni dan polos saat itu. Keesokan paginya, Betty menyeretku ke samping begitu aku tiba di sekolah. Mencari kambing hitam favoritmu? Di mana penyerang sahabatmu? Yang mengejutkan, dia ingin meminta maaf. Jamie, aku janji itu tak akan terjadi lagi. Dia bahkan mengatakan Aaron lah yang menyuruhnya untuk mengubah kebiasaannya. Wah, itu tidak penting lagi. Tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Orang tuaku akan mencukur semua rambutku dan menggunakan kepala botakku yang berkilau sebagai cermin jika mereka tahu. Terserahlah, aku bukan pengadu. Tapi menurutmu berapa lama kau bisa lolos dengan ini? Simpati orang-orang akan habis suatu hari nanti. Apa kau akan meminta mereka meninju lagi agar bisa punya cerita sedih lagi? Lalu aku pergi dengan marah, meninggalkannya mematung di tempat. Ini Senin, berarti aku harus menghadiri pertemuan klub. Tapi karena kami dilarang, aku tidak punya hal lebih baik untuk dilakukan. Sangat bosan. Tiba-tiba aku melihat asap mengepul dari kejauhan. Arah itu ruangan gym. Aku bertindak berdasarkan insting dan berlari ke arahnya. Saat aku mendekati api, aku menyadari apinya jauh lebih besar dari yang kukira. Lebih buruk lagi, aku mendengar seseorang berteriak minta tolong dari dalam. Jadi aku menekan alarm kebakaran. Tetapi begitu alarm berbunyi, kenangan tentang kebakaran di masa lalu dan ayahku berlari menghampiriku. Itu membuat kakiku tetap berpijak di sana. Pada saat ini banyak orang mendengar alarm dan datang untuk membantu memadamkan api. Untuk apa berdiri di sana? Tolong kami. Heyo, apakah dia yang menyebabkan ini? Minggir, tidak berguna. Gambar bekas luka ayah memenuhi kepalaku. Aku hanya ingin meledak. Apakah sejarah terulang kembali? Apakah orang-orang akan mati? Jamie! 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 Aku terbangun oleh panggilan teman-temanku dari klub. Mereka juga bantu, tapi air dan pasir sebanyak ini tidak dapat berbuat banyak untuk memadamkan api yang terus membesar. Dalam sekejap, aku merobek sepotong bajuku, mencelupkannya ke dalam air, lalu melilitkannya di wajahku sebelum berlari masuk ke dalam gedung yang terbakar, sementara semua orang terkesiap melihatku. Asap hitam menutupi pandanganku. Aku berlari lebih jauh ke dalam dan menunjukkan jalan keluar kepada siapapun yang selamat. Yang mengejutkan, aku menemukan Betty, menggigil dan gemetar. Aku memanggil namanya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Tanpa berpikir, aku menggendongnya keluar dalam pelukanku. Begitu kami keluar, aku melihat Aaron mencoba memberitahuku sesuatu. Tapi aku tidak mendengar sepatah kata pun karena aku terpaku mencari lebih banyak korban selamat di sana. Tiba-tiba sirine mobil pemadam kebakaran menyadarkanku dan aku berhenti. Petugas pemadam datang. Ayahku datang. Mereka dengan cepat mengurus sisanya. Tapi seragam ayahku terbakar sampai harus dilepas. Saat itulah ia secara tidak sengaja memperlihatkan lukanya. Ketika api telah padam dan tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam, aku bergegas menghampiri ayahku untuk memeluknya erat-erat. Ayah, ayah benar, akhirnya aku berhasil. Kemudian beberapa penduduk kota datang untuk menjemput anak-anak mereka dan aku melihat mereka melihat bekas luka ayahku dengan ekspresi terkejut bodoh di wajah mereka. Apa yang kalian lihat? Kalian pikir tubuh seorang pemadam kebakaran itu sempurna? Itu yang dia dapatkan karena mencoba menyelamatkanmu dan keluargamu dalam kebakaran tragis itu dan selama bertahun-tahun. Dia seharusnya dipuji sebagai pahlawan kalian. Tapi sebaliknya, yang dia dapatkan hanyalah kecacatan dan wajah kalian yang tidak tahu terima kasih. Ayah harus menahanku agar kata-kata kasar tidak keluar dari mulutku. Mereka harus mendengarnya. Butuh beberapa saat sebelum beberapa orang mendekati ayahku, menanyakan kabarnya dan meminta maaf karena memperlakukannya dengan buruk, serta mengabaikan kontribusinya terhadap kota. Hei, luapan emosiku membantu. Setelah kejadian itu, aku menghabiskan beberapa hari di rumah. Gadis-gadis itu mengatakan bahwa Betty mengaku membakar gym itu agar dia bisa berperan sebagai korban dan menjadi pusat perhatian sekali lagi. Betty hanya menghubungi Aaron karena dia ingin Aaron menyelamatkannya secara khusus. Tapi apinya ternyata sangat besar dan menyebar seperti api yang membakar hutan. Tragisnya, Aaron tidak berhasil tiba tepat waktu sementara Betty sama sekali tidak menyadari keberadaan siswa lain di pusat kebugaran pada saat itu dan secara tidak sengaja menjebak mereka. Akan ada konsekuensi yang mengerikan baginya apapun yang terjadi. Malam itu aku membuka pintu dan melihat wajah yang tidak asing. Hai, bagaimana keadaanmu? Aku sangat khawatir. Tunggu, ayo kita pergi ke tempat lain. Aku tidak menanggapi pesan Betty dengan serius sampai aku mendengar kau akan mengalami kebakaran. Maafkan aku minta maaf tentang terakhir kali kita bicara. Aku sangat marah karena mengatakan semua hal yang salah tentangmu.
Aku juga sangat menyesal tentang ayahmu. Tidak apa-apa, dan keluargaku dan aku harusnya terima kasih kepada ayahmu dan timnya. Tanpa mereka, ibuku tidak akan ada sekarang. Tidak apa-apa, aku juga tidak sepenuhnya jujur. Sebenarnya aku tahu, sejak hari kita berselisih, aku masih terus memperhatikanmu. Aku tahu itu menyeramkan, tapi aku hanya ingin tahu kabarmu. Percaya atau tidak, aku diam-diam datang ke klub bela diri beberapa kali dan melihat kebaikan apa yang sebenarnya kau lakukan. Dan sekarang, maukah kau memberiku kesempatan untuk mengenal dirimu yang sebenarnya? Bro, kau yakin ingin mengenalku? Aku lihat kau sangat ingin meninggalkanku dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Dan aku sudah muak dengan itu. Lagi pula, bukankah kau suka gadis yang manis, mungil, dan baik? Kata siapa? Apa ini tentang yang kubilang di kelas bahasa Inggris? Itu hanya agar gadis-gadis itu berhenti. Dan hal lainnya, kurasa aku agak menyesatkan. Tapi begitulah naluriku bersikap kepada semua orang karena kupikir itulah yang seharusnya dilakukan orang baik. Saat kau akhirnya menjadi pacarku, kau akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti Aaron Taylor. Itu masih bukan pencapaian terbesarku tahun ajaran ini. Aku bisa berteman dengan orang-orang hebat ini, dan meskipun aku bukan pahlawan sejati, aku menemukan cara membantu mereka mengatasi beberapa masalah mereka. Percayakah kalian? Aku sangat senang telah melakukannya, dan akan senang melakukannya lagi. Tidak ada yang memberitahuku kalau di sini berangin sekali. Aku mungkin akan tersapu tanah sebelum sempat membersihkan semua jendela ini. Tidak apa-apa, Harper. Ingat, kamu melakukan ini demi Aaron. Hanya sedikit kerja keras untuk saat ini. Tapi bayangkan saat luar biasa yang akan kamu alami di konser itu. Bayangkan, ya Tuhan, Aaron dan dia. Tunggu dulu, mari kita mulai dari awal. Hai, aku Harper, fans berat boy band terhebat The Statics, terutama rapper mereka Aaron. Aku berusia 18 tahun dan sedang mengambil jeda setahun untuk menemukan gairah sejatiku. Sejujurnya aku tak begitu tertarik pada apapun. Satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup saat ini adalah fangirling, mengikuti teman-teman laki-lakiku, konser, tour, dan lain-lain. Tapi setelah berbulan-bulan aku benar-benar bangkrut. Belum lagi Aaron akan merilis album solo perdananya. Jadi karena tidak punya pilihan lain, aku meminta pacarku yang sangat manis Kirk untuk meminjamiku uang. Tapi lagi, yang kau lakukan hanyalah menghabiskan uang tanpa henti untuk sampah ini. Kau tidak belajar dan juga tidak mendapatkan pekerjaan. Bagaimana kau bisa membayar semuanya? Apa para idola ini memberimu makan atau atap di atas kepalamu? Kurasa tidak. Aku juga tidak bisa membantumu selamanya. sampah? Dia menyebut hasratku sampah? Maaf, aku meminta pinjaman. Bukan seperti aku merampoknya. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Akhirnya menunjukkan jati dirinya, ya? Baiklah, aku tidak butuh pacar yang tidak mau mendukung. Siapapun yang menghalangiku dan kebahagiaanku bisa menghilang. Jadi, kita putus. Terserah. Tapi tunggu, aku masih harus masuk ke dalam sebagai sahabat Kyra, bukan sebagai pacarmu. Kau mungkin bertanya-tanya hubungan macam apa yang kujalani di sini. Iya, sebenarnya aku berteman dengan Kyra terlebih dahulu. Kami berdua adalah Ecstatics, fandom The Statics. Kalau kalian tahu, ikatan fangirl lebih kuat dari persahabatan apapun. Ibunya bekerja di pers besar, jadi terkadang dia bahkan bisa memberi kami akses ke pertunjukan. Keren kan? Jadi aku selalu ada di sekitar rumahnya. Satu hal mengarahkan ke hal lain. Aku dan abangnya jatuh cinta dengan bodoh, tapi tidak lagi. Sudah dengar tentang album baru Aaron? Sepertinya akan diikuti oleh konser grup di pusat kota New York. Kita minta Kit untuk antar. Itu akan sangat menyenangkan. Oh, tidak ingin mengecewakanmu, tapi aku baru saja putus dengan Kirk 4 menit 36 detik yang lalu. Tidak mungkin. Mungkin saja, aku bilang padanya betapa konyol abangnya. Tapi dia masih mencoba mencari alasan untuknya, berharap bisa memperbaiki hubungan kami kembali. Tapi maaf, hatiku ini sudah menentukan pilihan. Sekarang aku sepenuhnya mengabdikan diri untuk Aaron. Tidak ada lagi pacar bodoh. Dan begitulah akhirnya aku menerima pekerjaan berbahaya ini. Gajinya yang tinggi bisa membuatku membeli banyak album dan bahkan tiket konser. Tapi apa yang kudapatkan sebagai gantinya? Idola kesayanganku bergandengan tangan dengan penyanyi yang paling kubenci di dunia, Bianca. Aaron dan Bianca bergegas ke jendela dan menyeretku masuk. Tolong jangan biarkan siapapun tahu ini. Kau mau apa? Tanda tangan? Tiket VIP? Tolonglah, kau mungkin tahu dua fandom kita seperti air dan minyak. Mereka sudah menentang kita dengan keras saat kolaborasi terakhir kali. Iya, tentu saja aku tahu, karena aku yang menentang mereka. Serius, apa yang Aaron lihat dari gadis ini? Dia selalu mengatakan hal-hal kontroversial. Ketahuan berpacaran dengan semua pria di dunia, berpesta 24 jam, dan lagu-lagunya payah. Tapi, pikir-pikir lagi, tidak setiap hari dua selebritas terpanas berlutut di hadapanku seperti ini. Mungkin aku harus bertindak bijak. Apapun itu, ini kesempatan seumur hidup bagiku untuk melangkah ke dalam kehidupan Aaron, ya kan? Oke, aku akan merahasiakannya dengan satu syarat. Izinkan aku menjadi manajer Bianca.
Manajer Bianca? Siapa yang mencariku? Tunggu, siapa kau? Tapi dia bahkan tidak repot-repot menunggu jawabanku dan mulai menumpuk banyak barang untuk ditandatangani Bianca. Menjadi manajer bukanlah lelucon. Lihat, Will telah melakukan ini selama bertahun-tahun dan masih berjuang. Baiklah, lebih banyak alasan bagiku untuk turun tangan. Jadi aku berjalan menghampirinya untuk membantunya. Poster ini sedang. Lain kali biar aku yang urus. Percayalah, aku sudah merancang banyak hal untuk acara fans. Judul lagu kali ini bagus, tapi tanpa promosi yang bagus, jadinya jadi gagal. Aku sarankan membuat tantangan TikTok untuk promosi. Aku gadis seusia Bianca, aku lebih memahami dia dan para penggemarnya daripada kamu. Aku akan berguna, benar kan teman-teman? Ya, tentu. Dia ada benarnya, Will. Kamu memang butuh asisten. Saat itu, Will mendapat panggilan telepon. Sepertinya mendesak. Setelah menutup telepon, dia menoleh padaku. Baiklah, memang benar aku kewalahan. Aku harus memeriksa barang di tempat sekarang. Tapi Bianca ada jadwal di stasiun radio dalam 1 jam. Bisa antar ke sana? Siap, laksanakan. Begitu saja, aku membantu Will dan bisa dibilang aku pada dasarnya adalah submanajer Bianca. Hidup cukup manis. Aku bisa ikut pertunjukan gratis sambil mengawasi saingan cintaku. Aku benar-benar menikmati bermain dengan boneka baru. Apapun yang Bianca makan harus mendapat persetujuanku. Selamat tinggal taco dan burger yang lezat. Dia hanya diizinkan main HP pada waktu-waktu tertentu. Berhentilah mengirim pesan ke para cowok dan mulai bekerja dengan musikmu yang buruk, sayang. Kalau begitu suruh saja para cowok menyebalkan itu berhenti menggangguku. Bahkan tidurnya diatur dengan ketat hanya karena aku suka melihatnya menderita. Dan aku memastikan jadwalnya padat. Latihan vokal, latihan tari, syuting konten. Sis, kamu punya banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi saat dia bekerja dengan The Statics, aku akan membiarkannya sedikit. Tapi itu tak berarti mereka berdua bisa bermesra-mesraan di bawah hidungku. Serius? Kalian seperti memohon untuk ditangkap. Pikirkan masa depanmu. Hubungan bodoh ini tidak akan berarti apa-apa saat karirmu diambang kegagalan. Ya kan? Aku akan menjadi manajer yang baik, benar kan? Namun aku sesekali melihat Liam, anggota Statics lainnya, terlalu banyak bicara dengan Bianca. Iya, asalkan itu bukan errandku. Tapi aku tahu seseorang yang tidak akan menyukai ini, Kyra, karena Liam adalah biasnya. Aku rasa rumor itu benar. Liam adalah seorang playboy. Dan untuk mencegah Aaron melakukan hal yang sama, aku secara tidak sengaja mengatur jadwal Bianca agar 100% berbeda dengan Aaron, sehingga mereka tidak bisa bertemu. Namun, Bianca masih sering memintaku untuk memberinya hadiah. Dan yang mengejutkan, Aaron tidak terlalu kesal karena pacarnya tidak muncul. Aku rasa aku bisa membuatnya berada di level lain yang tidak bisa dilakukan Bianca. Kami segera banyak mengobrol dan bergaul juga. Dan dia benar-benar mengatakan tentang betapa tegangnya Bianca, bagaimana beberapa kebiasaannya yang menyebalkan membuatnya jengkel, dan bahwa bersamaku jauh lebih nyaman. Kedengarannya seperti cinta yang memudar. Di sisi lain, Bianca sangat kesal karena mereka tetap tidak bisa berkencan di hari jadi mereka. Bukan aku, Aaron sendiri tidak ingin menemuinya dan membuat alasan tentang bagaimana paparazzi telah mengganggunya karena dia telah melakukannya dengan sangat baik. Tapi Bianca sudah muak dengan semua ini. Dia ingin mengumumkannya ke publik. Aku mendengarnya berbicara dengan Aaron di telepon. Tidak, itu tidak akan terjadi. Aku harus selangkah lebih maju. Aku langsung mencari foto lalu mempostingnya secara anonim di forum penggemar. Jika Aaron mengumumkan dengan seseorang, itu pasti aku. Tapi astaga, mungkin aku belum memikirkannya dengan matang. Apa yang kupikirkan? Keesokan harinya, internet menjadi heboh dan semuanya adalah komentar negatif. Untungnya pihak Aaron telah berbicara dan menenangkannya dengan mengarang cerita tentang bagaimana ini terjadi sudah lama sekali. Dan itu adalah cinta pertamanya, bla bla bla. Apa saja, selama semuanya berjalan lancar. Aku bahkan belum selesai menghela napas lega. Tiba-tiba Aaron menghentakkan kaki ke studio kami dengan wajah marah. RIP hidupku. Bianca, apa kau sudah gila? Sudah kubilang aku tidak setuju. Kenapa kau unggah foto kita? Apakah mencoba menyabotaseku? Maaf, kau tidak punya karir sehingga kau bisa bertindak ceroboh semaumu. Tapi aku punya. Aku punya reputasi dan pasukan fangirl bodoh untuk dipuaskan. Aku membeku. Begitu juga Bianca. Saat itu sebuah panggilan masuk dari Kyra. Aku segera keluar untuk mengangkatnya. Itu kamu kan? Gadis beruntung di foto itu? Aku bisa tahu hanya dengan sekali lihat. Terakhir kita bicara kau hanya menyebutkan melihat Bianca di kehidupan nyata atau semacamnya. Kapan Aaron muncul? Bagaimana bisa kau tidak memberitahuku? Aku tercengang, tidak tahu bagaimana menangani ini. Aku bilang ke Kyra untuk merahasiakannya. Dan kita akan bicara nanti. Oke, mengerti. Tapi tolong bantu aku bertemu Liamku ya. Apa? Tidak, percayalah, dia hanya seorang pemain. Mereka semua begitu, lupakan dia. Jadi Kyra mengenaliku semudah itu. Tapi kenapa Aaron tidak? Dia bahkan mengira aku adalah pacarnya yang disebut Bianca. Foto itu juga diambil di balkon rahasia penthouse-nya yang dia bersumpah tidak pernah membawa siapapun ke sana sebelumnya. Karena terlalu banyak pikiran, aku berjalan ke tempatnya tetapi bertemu dengan Liam. Dia sedang berbicara dengan seorang gadis. Dia menyeka air matanya lalu pergi. Aku harus segera pergi. Tidak ingin main-main dengan pemain lain sekarang. Harper! Apa? Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang pacarmu yang ke-400 itu. Benar, itu pacar yang ke-400, tapi bukan pacarku. Ternyata cewek itu juga korban Aaron si tukang patah hati, bukan Liam.
Liam selalu jadi orang yang membersihkan kekacauannya, memastikan cewek-cewek itu baik-baik saja, dan tidak akan melakukan hal-hal yang merusak reputasi band. Mungkin itu sebabnya publik menjulukiku sebagai playboy. Aku selalu ketahuan bersama cewek-cewek yang patah hati. Dan sekarang kau. Apa maksudmu? Aku baik-baik saja. Ayolah, aku tahu kau juga terjerat dalam jalinan cinta Iron. Maaf, aku seharusnya sudah memperingatkanmu. Aku sudah coba mengisyaratkannya pada Bianca, tapi cewek itu terlalu tergila-gila padanya. Aku merasa sangat bodoh karena mengira aku bisa menjalani fantasi menjadi cewek Eren dengan mudah. Selama ini kami semua menempatkan Eren di atas tumpuan, sementara membiarkan Liam dituduh melakukan semua hal yang tidak pernah dilakukannya. Melalui Liam, aku mengetahui The Static sedang mengalami masalah. Eren ingin meninggalkan grup karena menganggap mereka beban, dan lebih baik berkarir sendiri. Tapi yang lainnya tahu akan menghancurkan hati para penggemar. Jadi mereka berkompromi dengan membiarkan Eren memiliki album solo sambil tetap bersama grup. Oh tidak, usir sebrengsek itu sekarang. Sebagai perwakilan Ecstatics, aku dapat meyakinkanmu kalau kami tidak akan bersedih jika kami tahu betapa buruknya dia. Kami akan mengusirnya. Senang mendengarnya. Sekarang Bianca, apa kamu tahu cara terbaik untuk menyampaikan hal ini kepadanya? Sulit, tapi kebenaran yang buruk adalah satu-satunya cara. Jadi keesokan harinya kami pergi menemui Bianca bersama menceritakan kepadanya tentang betapa brengseknya Eren. Semua gadis yang pernah ditemuinya, semua omongan buruk tentangnya yang ia katakan, anehnya ia bisa menerimanya lebih baik dari yang kami kira. Terima kasih kalian berdua telah menjagaku. Aku tahu dia jahat, tapi kupikir aku bisa mengubahnya. Tapi kemarin saat dia marah padaku, aku sadar bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Oh, Bianca yang malang, aku benar-benar berhutang banyak permintaan maaf padanya. Aku meminta dia memberi kita waktu dan jujur padanya tentang semuanya. Tentang foto yang kuunggah, tentang bagaimana aku sengaja mengganggu hubungan mereka, tentang aturan-aturan bodohku hanya untuk mengalahkannya. Aku benar-benar minta maaf. Lagi pula aku hanya penggemar berat tukang halu. Aku benar-benar sedih mendengarnya, karena pada suatu saat aku menganggapmu sebagai teman, terutama aturan-aturanmu yang konyol. Itu sangat membantuku. Kau membuatku menjalani diet ketat, membantu mendapatkan jadwal tidur yang sehat, membuatku banyak berlatih, menjauhi ponselku, tidak main ponsel dan terobsesi dengan komentar yang penuh kebencian. Kamu telah membantuku menjadi idol yang lebih baik dan manusia yang lebih baik secara keseluruhan, meskipun itu tidak disengaja. Kamu benar-benar terlalu baik. Kenapa aku bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun membencimu? Maaf, dan kurasa aku tidak seharusnya ada di sini lagi. Lebih baik aku kembali ke kehidupanku yang normal. Jaga dirimu, Bianca. Bianca memelukku erat dan berkata bahwa dia berharap aku masih datang ke konsernya minggu depan, karena dia akan bawakan tarian yang kami ciptakan bersama. Liam cukup baik untuk menemaniku ke konser Bianca. Aku tanya pada Claire apa dia ingin ikut, tapi dia malah kesal. Konser Bianca? Apakah masih jadi Ecstatic Harper? Dia musuh kita. Kalau saja dia bisa melihat melampaui kebencian, dia bisa bertemu Liamnya sekarang. Pertunjukan berjalan lancar, Bianca menyempurnakan gerakan tarian kami. Aku sangat bangga. Tetapi saat dia bersiap untuk lagu berikutnya, sebuah VCR aneh diputar. Aku seorang fanatik yang egois, pengkhianatan seorang teman, seorang penggali emas, tukang halu. Dan di layar ada foto-fotoku. Tidak, apakah ini sebabnya Bianca memaksaku datang? Apakah ini balasannya? Atau ini Aaron's? Atau Liam's? Tiba-tiba Bianca di mikrofon menyadarkanku dari serangan panik. Dan aku adalah semua hal terburuk tanpa cinta kalian. Hadirin sekalian, lagu favorit kalian dari album kedua saya, inilah Without You. Semua orang bersorak keras, tapi sebuah suara di belakangku mengejutkanku. Tidak guys, bukan itu yang ingin disampaikan dalam video. Orang gila itu ada di sini. Yang ini, ya ampun, Liam. Liam segera menyuruhnya diam dan kami menyeretnya keluar. Ternyata adik perempuanku tersayang dari ibu lain melakukan ini padaku. Kenapa? Aku membencimu. Aku tahu segalanya sekarang. Jangan lupa siapa aku. Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku di fandom ini. Kamu berteman dengan para lelaki tapi mengabaikanku karena kamu ingin mereka semua untuk dirimu. Setelah semua yang telah kita lalui, semua pertunjukan yang ibuku bantu untuk memasukkanmu, kamu menyihir Eren, berpihak pada Bianca, lalu menyebut Liamku sebagai playboy. Tapi lihat dengan siapa kamu sekarang. Selain itu, kamu mencampakkan saudaraku karena alasan bodoh. Ular di sini adalah kamu. Ini kacau, dan ini benar-benar salahku. Aku seharusnya memberitahu Kyra tentang semuanya lebih awal. Melihatnya sekarang mengingatkanku pada orang yang sama persis denganku minggu lalu. Penggemar yang sama pemarah dan kekanak-kanakan. Aku tidak bisa menyalahkannya. Aku minta maaf dan menceritakan semuanya padanya. Dan dengan bantuan Liamnya, Kyra, meskipun masih marah, mulai lebih pengertian. Aku mencintaimu dan kuharap kau akan segera melihat hal-hal seperti yang kulihat sekarang. Idola juga manusia, mereka tidak semuanya gemerlap dan emas. Jadi kita tidak bisa mengharapkan mereka menjadi sempurna lalu menolak untuk melihat kesalahan mereka atau mengkritik hal-hal sepele hanya karena itu tidak sesuai harapan kita. Mari kita berdua menjadi Ecstatics yang lebih baik mulai sekarang, oke? Sudah 6 bulan sejak saat itu, aku bisa bilang kalau semuanya pasti menjadi lebih baik sekarang. Ini adalah penampilan pertama The Ecstatics selama mereka berpisah dengan Eren setelah wajah aslinya terbongkar. Ya, itu akhirnya terjadi. Sekarang lihat, sepertinya penonton juga tidak keberatan membuang si pembuat onar itu. Dan biasanya aku di sini sebagai Ecstatic, tapi tidak hari ini. Sekarang aku kerja paruh waktu sambil belajar untuk mendapatkan sertifikasi yang tepat dalam manajemen bakat. Aku menyadari aku menikmati bekerja dengan Bianca dan aku benar-benar memiliki bakat untuk itu. Jadi aku menjadikannya sebagai karir.
Sekarang permisi, bolehkah aku mendapatkan manajerku kembali? Saatnya pertunjukan. Sampai jumpa. Halo, namaku Hop dan hidupku menjadi luar biasa. Orang tuaku berasal dari India dan mereka pindah ke sini saat ibuku mengandungku. Keadaan sulit saat aku masih bayi, tapi saat aku berusia 7 tahun, semuanya berubah. Ayahku menciptakan aplikasi super keren untuk mendeteksi penyakit dari ponsel. Jadi kami menjadi kaya dan pindah ke Beverly Hills. Kana, lihat, rumah besar di sana itu milik Rihanna. Ya Tuhan, Rihanna benar-benar tetanggaku. Ih. Wah, Beverly Hills adalah surga. Tapi ada satu masalah kecil, aku tidak punya teman. Kami pindah selama musim panas, jadi aku harus menunggu 3 bulan untuk bertemu anak-anak di sekolah baruku. Aku sangat bosan di rumah besar ini. Suatu hari aku memutuskan untuk pergi ke taman bermain. Ada begitu banyak anak bermain dan bersenang-senang. Aku mencoba mendekati mereka, tapi mereka tidak peduli. Jadi aku memutuskan untuk menonton mereka dari atas panjat tebing. Hei, kamu di sana? Aku? Duh, siapa lagi yang jungkir balik seperti monyet di atas sana? Kamu anak baru? Kami sedang bermain putri, ayo bermain dengan kami. Ya! Aku melompat turun dengan cepat hingga hampir terluka. Dan begitulah aku bertemu Meg dan Becky. Aku kaget saat mengetahui bahwa Becky adalah tetanggaku. Rumah kami bersebelahan dan aku benar-benar bisa berbicara dengannya dari balkon. Meg di sisi lain tinggal di ujung jalan. Jadi kami memutuskan untuk bertemu setiap sore dan bermain sampai matahari terbenam. Kemudian sekolah akhirnya dimulai dan kami menjadi trio yang ikonik. Becky gadis tercantik dengan rambut pirang, gigi sempurna sehingga tidak perlu kawat gigi. Meg gadis aktif dan atletis, seorang jenius sepak bola dalam kata-katanya. Sementara aku gadis baru misterius yang berteman dengan 2 gadis paling populer di sekolah. Dan semuanya tetap baik-baik saja saat kami masuk SMA bersama. Aku bukan lagi gadis baru misterius. Popularitas bukanlah hal yang kuinginkan. Aku senang sekali bisa menemukan tempatku di Tech Club. Hey Hop, Meg mengajak kita ke mall sore ini. Kamu mau ikut? Oh, tidak bisa. Keluargaku merayakan Diwali hari ini. Diwali kedengarannya seru. Bolehkah aku ikut? Kami belum pernah mengundang orang non-India untuk festival Diwali sebelumnya. Tapi karena kamu sahabatku, kurasa ibu tidak keberatan. Yeay! Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untukmu. Ini, kapanpun kita dekat, akan bersinar seperti ini. Wow, kamu yang membuatnya? Lihat, kamu benar-benar berbakat. Kalau kamu mau, Becky, kita sudah bicara ini. Bergabung dengan Tech Club sudah cukup bagiku. Sekarang mari kita mulai sebelum ibuku memarahi kita berdua. Becky segera datang dan dia sangat bersemangat. Dia membantu kami mendirikan tenda, membantuku memakai sari, dan bahkan ikut berdoa. Semua orang senang dengan kehadirannya. Diwali berjalan dengan baik. Ibuku sangat senang mengajari Becky tentang budaya India. Sore harinya, hujan deras mulai turun, jadi Becky menginap semalam. Kami sedang minum teh di ruang tamu ketika aku dengar suara ketukan keras di pintu. Aku membuka pintu dan ternyata Meg basah kuyup karena hujan. Ya Tuhan, Meg, kamu baik-baik saja? Becky bilang untuk menunggu kalian di taman. Aku sedang menunggu ketika hujan mulai turun. Aku ke rumahnya dan diberitahu kalau dia di sini seharian. Kenapa tidak memberitahuku? Oh tidak, Meg, aku minta maaf. Aku lupa kirim pesan. Kamu lupa? Kita sudah berteman sejak kita masih memakai popok. Tetapi saat Hop muncul, kamu meninggalkanku. Itu tidak benar. Apa itu di pergelangan tanganmu? Hop juga? Gelang persahabatan. Aku bisa membuatkannya untukmu jika kau mau. Jadi begitu caramu memandangku selama ini, hanya tambahan. Meg, tunggu. Dia tidak berhenti, tapi berjalan lurus ke arah hujan dan semuanya berubah sejak hari itu. Kami coba berdamai di sekolah, tapi dia bersikap seolah kami tidak terlihat berhari-hari. Dan bahkan memulai kelompok baru dengan tim sepak bolanya. Becky yang malang, dia tampak sangat terluka. Wah, kalau bukan karena burung cinta, katakan padaku Becky, bagaimana rasanya digantikan? Sakit kan? Kami mengerti, kau menemukan teman baru, tidak perlu menyombongkannya di depan kami. Hop, apa kau belanja di Goodwill lagi? Apa di rumah baik-baik saja? Kurasa gelandangan yang meminjam mantel ini darimu membutuhkannya kembali. Ingatkan kami, Meg, apa ibumu masih perlu potongkan daging kecil-kecil sebelum kau makan? Itu 4 tahun yang lalu. Beraninya kau. Benarkah? Bagaimana dengan kecelakaan di ranjang itu? Anak buahnya tertawa terbahak-bahak, bahkan Becky tak dapat menahan tawanya. Sejak hari itu, Meg bertekad untuk naik ke punggung kami. Kami tahu dia pasti masih marah pada kami, jadi kami memutuskan untuk menjaga jarak setiap kali kami melihatnya. Akhirnya aku punya waktu sendiri, tapi tiba-tiba Becky datang tergesa-gesa. Hope, guru teknik memasang lembar pendaftaran untuk kompetisi teknik nasional tahunan. Dan coba tebak, aku sudah mendaftarkanmu. Tahun ini kau akan menang. Beck, sebaiknya tidak. Aku belum siap. Kompetisi itu sangat ketat. Bagaimana jika aku tidak lulus babak penyisihan? Ya, kau tahu apa yang lebih buruk? Tidak muncul sama sekali. Jadi berikan segalanya dan ciptakan sesuatu. Kau bisa, Hop. Tidak, kau tidak. Halo, Nona. Kau lagi? Apa kamu tidak lihat kami sedang bicara, Charles? Aku tidak bicara padamu. Hai Hop, aku lihat kamu daftar. Aku tahu kau akan menang. Peringatan penguntit. Terima kasih, Charles. Meski aku melakukan ini di luar kemauanku. Jika kau mau, aku bisa bantu bertukar pikiran. Tidak, aku baik-baik saja. Aku akan mencari tahu. Kapan kamu akan belajar? Bahkan jika dia sedang bersemangat dan kamu adalah tetes air terakhir, dia akan tetap berkata tidak. Move on saja, kamu telah terobsesi dengannya sejak sekolah menengah. Itu tidak lucu lagi. Becky, itu jahat. Ayo pergi.
Becky kemudian meminta maaf padaku dan bilang kalau dia hanya ingin membantu. Selain itu, pemenang akan mendapat hadiah sebesar $80.000. Aku menangis terseduh-seduh melihat banyaknya angka nol. Itu saja, aku akan memberikan segalanya untuk yang satu ini. Aku mengerjakan desain sepanjang malam yang membuatku sangat lelah dan rewel di sekolah. Tapi sejauh ini, aku tidak menghasilkan apa-apa. Suatu hari aku kesiangan dan terlambat ke sekolah. Aku lari mengejar akhir jam pelajaran pertama ketika ada lengan mencengkramku. Hei, kamu baik-baik saja? Kamu tampak kelelahan. Aku baik-baik saja, berhentilah mengikutiku, Charles. Tidak, aku tidak mau kencan denganmu. Tidak, aku tidak menyukaimu, tinggalkan aku. Saat itu, bel berbunyi, jadi lorong dipenuhi oleh siswa. Dan mereka mendengar apa yang aku katakan. Semua orang menertawakan Charles. Katakan padanya, Bestie, kami tidak menyukaimu, Charles, enyahlah. Aku hendak meminta maaf ketika dia pergi dengan malu. Mungkin itu yang terbaik. Aku mulai lelah menolaknya setiap hari. Aku memiliki terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Aku punya ide untuk aplikasi dan aku tahu keluargaku bergantung padanya. Dalam waktu singkat aku berhenti khawatir dan mulai merasa percaya diri. Aplikasiku memang sebuah mahakarya. Suatu hari saat istirahat, aku berada di bilik kamar mandi ketika aku mendengar hal yang paling mengganggu. Apa kamu dengar tentang Hop? Ku dengar aplikasi ayahnya sekarang gagal dan mereka jatuh miskin hingga mungkin harus pindah ke rumah susun. Ya, aku mendengarnya. Siapa yang mengira bahwa Hop yang agung dan perkasa dulunya tinggal di rumah susun? Sungguh tragis. Kepalaku berputar, masalah keluargaku adalah rahasia. Siapa yang beritahu mereka? Penyihir Meg itu? Tidak mungkin dia tahu. Dan kemudian aku tersadar. Itu Becky. Dia satu-satunya yang ke rumahku sepanjang waktu. Itu sebabnya dia daftarkan aku ke kompetisi ini. Dia tahu. Aku bisa merasakan kemarahan mendidih saat aku bergerak menemuinya. Aku melihatnya di bangku penonton, duduk sendirian. Hebat. Becky, bagaimana bisa kau? Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, sebuah tamparan mendarat di wajahku. Itu sangat sakit sampai aku tak bisa melihat. Jangan pernah mendekatiku lagi. Jangan pernah menyebut namaku lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Apa yang kau bicarakan? Akulah yang seharusnya mengatakan itu. Kau benar-benar berpura-pura menjadi korban setelah menghinaku? Dia merobek gelang persahabatannya, melemparkannya padaku dan pergi dengan marah. Seluruh sekolah memperhatikan saat aku berdiri dalam kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Aku coba menghubungi Becky, tapi itu tidak mungkin. Dia telah memutus hubunganku. Apa dia pikir persahabatan kami sekecil itu? Beberapa hari berikutnya di sekolah, semuanya mulai masuk akal. Becky memiliki sahabat baru, dan itu tak lain adalah Meg. Aku sangat kesal melihat mereka di sekolah sambil duduk sendirian setiap hari. Sore itu aku sedang di kelas olahraga ketika penyihir itu menghampiriku. Sepertinya kau sendirian sekarang. Ya Tuhan, berbanggalah sepuasnya. Aku keluar. Ada apa dengan sikapmu itu? Biasanya lidahmu lebih tajam. Hentikan omong kosongmu. Aku tahu kau melakukannya. Kau begitu iri dengan persahabatan kita hingga kau harus menghancurkannya. Apa? Itu bukan aku. Kau sudah melihat videonya? Video apa? Meg menunjukkan padaku videoku menjelek-jelekan Becky di depan sekelompok gadis. Tapi aku tidak pernah melakukan ini. Aku tahu, meskipun aku membencimu, aku tahu kau tidak akan pernah mengatakan hal buruk tentang Becky. Artinya seseorang telah berbuat jahat padamu. Oh, tidak menyangka kau akan ada di pihakku. Tapi kau benar sekali. Orang itu pasti menyebarkan rumor buruk tentang bisnis ayahku dan membuatku berpikir Becky yang bertanggung jawab. Karena dia pasti satu-satunya yang tahu. Apakah ini berarti itu benar? Ya, aku berharap bisa memenangkan hadiah kompetisi teknologi dan membantu ayah. Kalau begitu, kamu harus fokus pada kompetisi. Aku akan membicarakan dengan Becky, jangan khawatir. Kamu akan melakukan itu untukku? Ya, kurasa aku tahu betul bagaimana rasanya dikucilkan. Aku benar-benar minta maaf soal itu. Tidak apa-apa, Beck dan aku berbaikan. Kurasa aku agak cemburu karena selalu kamu dan Becky. Dan kita juga tidak pernah punya kesempatan untuk jalan berdua. Aku sangat berharap semua drama ini bisa berakhir sehingga kita bisa menjadi trio ikonik lagi. Terima kasih, aku juga berharap begitu. Seminggu kemudian kompetisi teknologi akhirnya tiba. Aku begitu siap untuk mengungkap apa yang telah kukerjakan. Ibu dan ayah juga di sini menyemangatiku. Aku berjalan untuk menulis namaku di lembar pendaftaran dan nama di depan namaku mengejutkanku. Benar sekali, aku juga di sini. Oh, kenalkan Evans, partnerku. Dia salah satu penemu paling brilian di dunia. Orang tuaku mempekerjakannya untuk mengalahkanmu. Tapi kenapa? Kenapa? Aku tidak pernah bersikap baik padamu. Tapi kau hanya menganggapku sebagai seorang pirang bodoh. Akulah yang mendaftarkanmu ke kompetisi ini. Akulah yang berteman denganmu. Kau tidak berarti apa-apa jika bukan aku. Sudah saatnya kau belajar menghargai temanmu. Becky berbalik. Meg mencoba menghentikannya tapi tidak berhasil. Tiba-tiba aku merasakan lemas di lututku. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku membiarkannya mengalir. Oh, Kana, dengar, kau harus fokus. Ingatlah kenapa kau ada di sini. Jika kita harus memulai hidup baru, tidak masalah. Aku pernah melakukannya sebelumnya dan aku bisa melakukannya lagi. Jangan biarkan penilaiannya yang kabur memberitahumu di mana kamu harus berada. Aku memeluk ayahku erat-erat dan berjalan ke aula. Dia benar, aku tidak bisa membiarkan Becky merenggut hari ini dariku dan keluargaku. Ketika namaku dipanggil, aku berjalan dengan bangga ke atas panggung dan memulai presentasiku. Hai semua, aku kesini ingin menceritakan kisahku.
Saat tumbuh dewasa, hidup tidak selalu mudah. Sampai aku temukan teman-teman yang mengubah hidupku. Dan meskipun ada pasang surut di sepanjang jalan, aku akan selalu menghargai kenangan yang kita lalui bersama. Jadi aku menemukan ide untuk membuat aplikasi bernama Memoir Lens, yang dibuat khusus untuk kalian dan orang-orang terkasih. Tempat kalian bisa menyimpan dan berbagi momen dengan mereka. Aplikasi ini memberi notifikasi setiap tahun sehingga bisa menghidupkan kembali momen itu lagi. Aula itu dipenuhi tepuk tangan. Semua orang menyukai aplikasiku dan aku akhirnya memenangkan kompetisi. Aku tidak percaya. Aku sangat senang. Aku menyelamatkan keluargaku. Malam itu rumah dikelilingi teman dan keluarga yang sedang merayakan. Aku bersenang-senang, tetapi kemudian pikiran tentang Becky dan Meg terlintas di benakku. Jadi aku jalan-jalan. Aku baru saja berada di ujung jalan ketika Charles muncul entah dari mana. Hai, ku dengar kau menang hari ini. Selamat. Dan kamu mengadakan pesta, apa kamu lupa mengundangku? Oh, ini hanya untuk keluarga dan orang-orang terdekatku. Jadi... Oh, haha, aku mengerti. Apakah Becky juga ikut? Ku dengar dia menampar wajahmu. Duh, itu pasti menyakitkan karena sahabatmu seumur hidup. Sekarang paham bagaimana rasanya? Tidak ada yang suka dipermalukan. Tunggu sebentar, itu kamu yang melakukannya. Tentu saja aku melakukannya, bodoh. Dan mari kita perjelas, itu bukan karena aku sangat patah hati. Aku hanya ingin pacaran dengan seorang gadis populer. Dan kau tampak mudah didekati. Tapi kau mempermalukanku. Jadi aku membuat video AI palsu yang mengatakan hal-hal buruk tentangmu dengan wajah Becky. Dan hal yang sama untuknya, dan kalian berdua tertipu. Lihat betapa lemahnya kau tanpa temanmu. Menyedihkan. Dengan segala kemarahan dan rasa sakit, aku mencengkram ke meja Charles dan menamparnya dengan keras. Aku siap memukulnya, tapi dia lari terbirit-birit, tertawa seperti seorang psikopat. Aku lari ke rumah Becky. Aku harus katakan yang sebenarnya. Aku menggedor pintu lalu dia membukanya. Itu Charles, dia membuat video palsu untuk memisahkan kita karena kita mempermalukannya. Apa? Kau mengarang ini untuk memperbaiki keadaan? Ini tidak akan berhasil. Selesai. Tidak, tunggu. Dia tidak berbohong. Aku mendengar Charles mengaku. Aku bahkan merekamnya. Kebetulan mereka di depan rumahku. Becky menonton video itu dan mulai tersadar. Ya Tuhan, si idiot itu. Oh, Hope, aku minta maaf. Seharusnya aku mendengarkanmu. Dan aku mengatakan semua hal buruk itu padamu. Oh, aku terlalu malu pada diriku sendiri untuk menghadapimu. Tidak apa-apa, Becky. Aku hanya merindukan temanku. Dan kebetulan aku tahu kau menarik diri dari kompetisi karena kau tak bisa melakukan itu padaku dan keluargaku. Aku sangat menyesal telah mencoba melakukannya. Lalu kami berdua tertawa. Hei, Meg, kenapa kau berdiri di sana tercengang? Rasanya seperti aku menjadi orang ketiga bagi kalian. Aku akan pergi saja, jadi kalian bisa bersenang-senang. Kau bicara apa? Meg, kau bagian dari kelompok ini dan kali ini kami tidak akan membiarkanmu pergi. Ya, kalau bukan karenamu, kami mungkin masih akan bertengkar sekarang. Jadi kemarilah, aku merindukan kalian. Maaf karena terlalu begitu jahat. Sekarang sudah tak apa. Sekarang kita buat Charles yang cengeng itu membayar semua ini.